Dia harus hadir langsung ke sini untuk tanda tangan. King Feng, maafkan aku. Aku yang sudah mengacaukan rencana besarmu. Ayah, kalau mau marah salahkan saja aku. Aku yang menyuruh orang membawa wanita ini ke atas gunung, karena aku tidak mau adik bayi di perut ibu lahir ke dunia, dan berakhir sepertiku. Punya ibu kandung tapi tidak boleh mengakuinya, dan cuma bisa memanggil wanita ini dengan sebutan ibu. Karena semuanya sudah terjadi, aku akan cari cara lain. Wah! Hao Hao ternyata adalah anak Lu King Feng dari wanita simpanannya. Suami dan pelakornya membesarkan anak haram selama 20 tahun Lu King Feng. Kau benar-benar menghancurkan hidupku. Ada apa ini? Bukannya dia sudah mati? Bagaimana perasaanmu sekarang? Hahaha. Tuan. Nyonya memang sudah sadar, tapi pita suaranya sudah hancur. Dia tidak bisa bicara lagi. Wajahnya hancur dan kakinya patah. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Li Yayan benar-benar wanita yang malang. Pelayan bawa nyonya pulang sekarang. Baik, Tuan. Tuan. Silakan turun. Nyonya Hongyan. Ibu. Biar aku yang dorong. Aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Punya harta paling banyak di seluruh dunia, suami yang sangat mencintaiku, dan anak yang paling berbakti. Siapa sangka semua ini cuma jebakan neraka yang mengurungku. Selamat Tuan Lu. Firma hukum Jinhui milik Anda bukan cuma nomor 1 di industri ini. Sekarang Anda juga resmi jadi pewaris konsorsium Dingfu. Aku sangat berterima kasih pada istriku. Tanpa dia aku tidak akan sesukses sekarang. Ku dengar Nyonya Lu sangat mencintaimu. Dulu demi mengejarmu. Dia pasti sudah berusaha sangat keras kan? Tentu saja kalau dulu dia tidak terus menempel padaku. Aku tidak mungkin sudi melirikmu. Ah, wanita di depanmu itu mau kabur. Aku sudah mengundang tamu kehormatan kemari, untuk menikmati pemandangannya saat ini. Apa masih bisa kabur? Xiao Yan. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Siapa yang melakukan semua ini padamu? Ya Yan. Kau. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Siapa yang melakukan semua ini padamu? Gu Jingxing. Ye King Feng, bukankah katanya dia sudah menetap di luar negeri sejak 1 tahun yang lalu? Gu Tianle, tolong aku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Hei Marga Gu. Jangan, buru-buru pergi. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun penuh. Lucy Feng. Kenapa Tuan Jia bisa berubah jadi begini? 1 tahun tidak bertemu. Apa yang sudah kau lakukan padanya? Hei Marga Gu. Dia sudah jadi sepayah ini. Kenapa kau masih sok pahlawan? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kau yang menyusun siasat untuknya dari belakang.
Untuk apa aku harus menahan diri selama 20 tahun, demi mendapatkan semua yang kuinginkan? Gu Qingfeng. Beraninya kau menyentuh tuanku, apa kau tidak takut keluarga Gu akan membalas dendam padamu nanti? Sekarang seluruh konsorsium Dingfu sudah menjadi milikku. Apa kau pikir aku akan takut dengan keluarga Gu milikmu yang tidak seberapa itu? Liu Jifa. Kau itu cuma anak dari Lin Jiayong. Tuan muda ini sudah menyerahkan firma hukum Jiguan padamu. Apa itu masih belum cukup? Dingfu adalah harta terakhir yang diberikan ayahnya kepadanya. Kalau bukan demi mendapatkan Dingfu, kamu pikir aku sudi bertahan dengan wanita jelek ini? 20 tahun kamu pikir aku sama tergila-gilanya sepertimu? Di hari pernikahan kita berdua, rambutmu langsung memutih dalam semalam. Orang ini menyandera nyonya, sangat berbahaya. Beri dia pelajaran yang sangat kejam, habisi saja nyawanya. Lu Qifeng. Haha. Gu Jingfang. Kamu tidak boleh mati. Aku berhutang sangat banyak padamu. Aku bahkan belum sempat membalasnya padamu. Yang Yan. Maafkan aku. Seandainya dulu aku tahu akhirnya akan begini, aku pasti tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Gu Jinghao, jangan menungguku lagi. Dan jangan menghubungiku lagi. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku sudah muak dengan segala gangguanmu. Sekarang melihatmu saja aku ingin menangis. Tidak. Bukan aku yang menulis ini. Gu Jinghao, bukan begitu maksudku. Aku sangat bersyukur. Selama ini kamu selalu melindungiku. Semua keluargaku sudah meninggal. Di dunia ini, hanya kamu yang masih mencintaiku. Tidak. Gu Tingfeng. Aku salah jika aku bisa mengulang kehidupanku. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan cintamu padaku. Halo di sini firma hukum Jinhui. Apakah Anda membutuhkan konsultasi hukum? Tahun 2000. Terlahir kembali ke 25 tahun yang lalu. Ini adalah hari ke-10 aku bekerja di firma hukummu. Terlahir kembali ke 25 tahun yang lalu. Ini adalah hari ke-10ku bekerja di firma hukum itu. Anak baru. Tolong belikan aku segelas teh susu. Ingat ya, harus pakai es. Yue Suawen, kita bertemu lagi. Di kehidupanku yang sebelumnya sejak aku menikah dengan Lu Qingfeng, kau bersembunyi dengan sempurna selama 20 tahun. Ternyata saat itu kau sudah menjadi anak Lu Qingfeng. Yayan, aku baru saja menemukan seorang anak di depan pintu.
Entah anak siapa ini, dan sepertinya mereka tidak mau merawatnya. Bagaimana kalau kita adopsi saja dia? King Feng. Kita kan baru saja menikah. Aku tidak tahu cara merawat anak. Bagaimana kalau kau saja yang merawatnya? Kita kan punya uang. Kau tinggal menyewa pengasuh terbaik untuknya, dan guru yang paling mahal. Berikan saja pendidikan terbaik untuknya. Kau tuli ya? Kau yang mau minum teh susu, kenapa harus aku yang membelikannya? Lin Yayan, aku yang menyuruhmu pergi. Cepat sana pergi. Oh ya, selain teh susu, sekalian belikan sebuket bunga. Hari ini kan tanggal 20 Mei, aku ingin memberikan bunga untuk Wang Wang. King Feng, aku sudah membelikan bunga dan teh susunya. Kata pelayannya teh Yuan yang ini harus diminum bersama orang yang disukai. Makanya aku beli yang sama denganmu. Kenapa lama sekali sih? Benar-benar tidak berguna. Hua-hua, ini bunga dariku untukmu. Dan ini tehnya. Ngapain kau masih bengong di situ? Sana pergi jauh-jauh. Lu King Feng, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Semua hutangku padamu di kehidupan sebelumnya pasti akan kubayar berkali lipat. Ngapain masih bengong? Cepat pergi sana. Sudahlah, dia pasti sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Biar aku saja yang pergi. Wan, gue tadi masih lihat dia bermalas-malasan dan tidur nyenyak di sini. Kulit lo itu kan halus banget. Panas terik matahari di luar sana bisa bikin kulit lo terbakar. Li Yayan, gue kasih lo satu kesempatan terakhir. Lo sebenarnya mau pergi atau enggak? Kalau lo sampai nggak mau pergi, kedepannya jangan harap lo bisa jadi pesuruh gue lagi. Anak baru lagi jadi anjing penjilat ya. Kalau mau jadi penjilat harus punya sikap yang benar. Tapi kalau nanti King Feng sampai marah, lo jangan menyesal ya. Lu King Feng, lo juga kalahkan. Untuk kali ini, kalian kayaknya nggak akan bisa meminum teh susu ini dengan tenang. Oke lah. Berhenti di situ. Anak magang siapa yang suruh lo keluyuran di jalanan saat jam kerja? Emangnya lo pikir lo itu siapa? Apa urusannya sama lo mau gue keluyuran di luar atau enggak? Lo pergi lama banget sih. Dasar nggak berguna. Ya ampun, cuma dengan tampang kayak lo ini berani-beraninya mau menggoda tuan muda lu heh. Oh iya. Emangnya gue ini orang yang kayak gimana? Semua orang di firma hukum ini juga sudah pada tahu kali. Ibu lo itu kerja jadi pembantu di keluarga lo. Ibu lo yang ngemis-ngemis sama tuan muda lo, biar lo bisa masuk kerja jadi anak magang di firma hukum kita ini. Dia itu tuan muda dari keluarga kaya raya. Seleranya itu wanita berkelas kayak Kak Suwan. Gembel rendahan kayak lo mending gak usah mimpi di siang bolong deh. Apa lu King Feng yang bilang begitu? Dia itu tuan mudanya, dan ibu gue pembantu di rumahnya. Hah? Ya iyalah, apalagi sejak lo masuk ke firma hukum kita ini. Tiap hari kerjaan lo cuma berdiri ngarep di depan pintu nungguin tuan muda lo pulang kerja. Muka caper lo itu benar-benar bikin mual, tahu nggak? Anak pembantu kayak lo berani-beraninya ngincar tuan muda lo. Benar-benar nggak tahu diri. Heh, berani banget lo Gu Kiki. Padahal jelas-jelas ibu lo yang jadi babu tukang cuci dan masak di rumah gue. Tapi lo malah nekat menyamar jadi tuan muda gue, dan merendahkan gue dengan kejamnya. Baiklah, nona besar ini bakal terus ngeladenin sandiwara konyol lo. Li Yayan, aku menyuruhmu pergi membeli bunga. Bunga apa yang kamu beli ini? Lalu kenapa teh susu ini baunya pesing sekali? Bunga krisan putih dong. Kenapa? Apakah kalian saling kenal? Li Yayan, aku menyuruhmu membeli bunga. Kamu malah membeli krisan putih. Kamu sengaja menyumpahiku mati ya? Wah, kamu ternyata sangat mengerti makna bunga krisan putih ya. Kalau soal teh susu ini, itu teh susu kencing kucing, makanya baunya pesing. Kamu bilang apa? Kamu menyuruhku minum kencing kucing. Li Yayan, kamu sudah gila ya? Cepat minta maaf pada Wang An.
Aku tidak butuh permintaan maafnya. Aku mau dia meminum habis sisa kencing kucing itu. Li Yayan, kamu tidak dengar perkataan Wang An. Cepat lakukan perintahnya. Siapa yang tidak tahu Kak Suan adalah kesayangan Tuan Muda Lu. Kamu berani sekali mempermainkannya. Hati-hati ibumu bisa kena imbasnya dan tidak bisa lagi menjadi pelayan di keluarga Lu. Oh. Lu Tingfeng, aku tidak salah dengarkan. Ibuku adalah pelayan di keluargamu. Dan kamu mau memecatnya. Yaya, ada apa denganmu ini? Sejak kita saling kenal, apapun yang aku suruh, kamu selalu menuruti kata-kataku. Kenapa hari ini disuruh minum teh susu saja kamu menolak? Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Nona ini ke depannya tidak akan percaya lagi. Lin Yayan, ibumu itu pelayan di keluarga Tuan Muda Lu. Sebagai putrinya sudah sepantasnya kamu melayani Tuan Muda Lu. Bukankah itu memang sudah sewajarnya? Berani-beraninya kamu belagu sekarang. Aku tidak tahu. Apa kamu pikir selama ini aku melayanimu karena kewajiban? Kamu ini benar-benar tidak sadar diri ya? Li Yayan, kamu benar-benar ingin memperburuk suasana ya? Kau membuat Wan Wan meminum teh susu yak. Dia menyuruhmu meminumnya kembali. Bukankah itu sangat adil? Baiklah. Orang sepertiku ini paling suka keadilan. Teh susu seenak ini langsung diminum begitu saja. Sayang sekali. Sama sekali tidak sayang. Teh susu seenak ini langsung diminum begitu saja. Sungguh sayang sekali. Sama sekali tidak berlebihan. Wah, aduh sayang sekali terlalu sedikit. Kalau tidak bisa sekalian mencuci wajah dan memandikan Nona besar Ye, pasti sangat menyenangkan. Li Yayan, apa kau sudah gila? Aku memang sudah gila sekarang. Aku tidak mau melihatnya lagi. Besok suruh HRD memecatnya. Kebetulan sekali, aku punya nomor telepon Direktur Hari. Bagaimana kalau aku meneleponnya sekarang untukmu Tuan Muda Lu? Kenapa Lin Yayan yang ini benar-benar berbeda dari sebelumnya? King Feng, kau tidak boleh mempercayai wanita ini. Kau bukan hanya menyentuhku, kau juga memukulku. Aku memukulmu untuk memberimu pelajaran. Kelak jangan pernah menyela saat aku sedang bicara dengannya. Aku hitung sampai 3. Lepaskan aku. 1, 2. Tuan Lu, kau terlalu baik hati. Sampai memanjakan seorang pelayan bertingkah seliar ini. Lu King Feng, aku peringatkan kau. Mulai sekarang jangan pernah bilang di luar sana kalau aku ini pelayanmu. Kalau tidak kau akan sangat dipermalukan nanti. Hah? Jadi kau bukan pelayan di keluarga Tuan Lu. Jangan-jangan, kau ini nona besar dari kantor pusat kita konsorsium Dingfu. Mana mungkin Lu King Feng? Cepat beritahu dia, apa aku ini benar-benar nona besar konsorsium Dingfu atau bukan? Le King Feng, cepat beritahu dia. Apa aku ini benar-benar nona besar konsorsium Dingfu atau bukan? Baik. Keributan yang kau buat hari ini, hanya untuk benar-benar memutuskan hubungan denganku kan? Nanti jangan kembali sambil menangis memohon padaku. Siapa yang memohon padamu? Dia itu anjing. Kuharap kau bisa membuktikan ucapanmu. Dia sudah memukul dan melukaiku. Urusan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wan Wan, kalau aku menghukumnya di sini orang-orang akan bilang aku menyalahgunakan kekuasaan. Akan gawat kalau sampai tersebar dan ditulis sembarangan oleh wartawan. Begini saja, tunggu sampai kita pulang malam ini. Aku pasti akan menyuruh pengawal untuk menahan dia dan ibunya dengan kuat. Lalu memberi mereka cambukan yang keras, demi melampiaskan amarahmu. Bagaimana? Selamat datang kembali Nona Besar. Paman Jiu, kita bertemu lagi. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena kau sengaja melalaikan perawatan ayahku tidak akan meninggal secepat itu. Di kehidupan ini jangan harap kau bisa berulah di depan mataku. Nona Besar, apa pekerjaan Anda hari ini lancar? Bisa dibilang ini permulaan yang bagus.
Apa Tuan Muda Lu tidak pulang bersama Anda? Sejak kapan keluarga Lin kita punya tuan muda bermarga Lu? Sejak kapan keluarga Lin kita punya tuan muda bermarga Lu? Bukankah Anda yang memerintahkan kami untuk memperlakukan putra bibi Lu sebagai tuan muda keluarga Lin? Astaga, dan bilang siapapun yang tidak sopan padanya akan diusir dari keluarga Lin. Makanya kami diam-diam memanggilnya tuan muda. Bibi Lu itu cuma pelayan keluarga Lin kita. Aku Lin Yayan memang berhati baik, mengasihani nasib mereka sebagai janda dan anak yatim, makanya aku beri perhatian khusus. Tapi sekarang rasa simpatiku sudah habis. Sudah saatnya membuat mereka kembali ke tempat asalnya. Nona besar, syukurlah Anda akhirnya sadar. Bocah bermarga Lu itu, mentang-mentang Nona selalu memanjakannya. Dia makan gaji buta sebagai satpam keluarga Lin kita. Sudah malas-malasan tidak mau kerja, malah bertingkah seenaknya di depan para pelayan keluarga Lin kita. Aku sudah lama ingin memberinya pelajaran. Nona besar, tuan muda keluarga Gu ada di depan pintu lagi bersikeras tidak mau pergi. Kamu bilang siapa yang ada di depan pintu Gu Jingsing? Iya, kami sudah berusaha keras membujuknya. Tapi dia tetap tidak mau pergi. Dia bilang harus memberikan hadiah ini langsung ke tangan Nona, baru dia mau pergi. Gu Jingsing. Di kehidupanku yang lalu aku benar-benar buta. Bisa-bisanya membatalkan pertunangan kita demi pria brengsek itu, sampai membuat rambutmu memutih dalam semalam di usiamu yang baru 22 tahun. Dan membuatmu tidak punya jalan keluar. Gu Jingsing, di kehidupanku yang sebelumnya, aku memang sangat buta. Di kehidupan kali ini, aku janji tidak akan pernah menolakmu lagi. Tuan muda Gu, Nona besar kami sudah bicara sangat jelas kepada Anda. Pertunangan antara keluarga Gu dan keluarga Lin sudah dibatalkan. Mau berapa kali pun Anda datang ke sini, Nona besar kami tidak akan pernah mengubah keputusannya. Yayan, tolong jangan marah lagi. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahumu soal pertunangan kita. Aku sangat menghargai keputusanmu. Ini adalah cincin berlian yang sudah aku siapkan untukmu sejak 1 tahun yang lalu. Menurutku cincin ini sangat cocok untukmu. Meskipun pertunangan kita sudah batal, tapi aku tetap ingin memberikan cincin ini kepadamu. Maukah kamu menerimanya? Ya, aku mengerti. Kamu begitu membenciku. Sampai cincin berlian dariku saja kamu sama sekali tidak mau terima. Ada apa? Ini sudah cukup bagus. Aku sangat suka cincin berliannya. Selamat tinggal. Aku sangat menyukainya. Ukurannya pas banget buatku selama lebih dari 20 tahun ini. Ini hadiah paling tulus yang pernah kuterima. Ah, kamu ini. Syukurlah kalau kamu suka. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Aku tahu, urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku akan bicara pada para tetua di keluarga, kalau aku yang tidak ingin menikah. Dengan begitu mereka tidak akan mempersulitmu lagi. Lu Jinghao. Temani aku makan malam ya, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi aku... Sudah, jangan banyak alasan. Nona besar sudah memintamu tinggal untuk makan malam, kamu turuti saja. Oh, baiklah. 3 kali. Astaga, syukurlah. Akhirnya mata Nona besar kita terbuka juga. Penderitaan Tuan Muda Song akhirnya berakhir. Tunggu sebentar lagi baru kita makan. Tuan Muda Lu sebentar lagi pulang. Sejak kapan keluarga Lin kita punya tuan muda bermarga Lu? Aku. Cepat pergi dan sajikan makanannya.
Dia pasti salah minum obat hari ini. Berani-beraninya dia pasang muka masam padaku. Biasanya kalau putraku belum duduk di meja makan. Dia bahkan tidak berani menyentuh sumpitnya sama sekali. Yayan, apa kamu habis bertengkar dengan King Feng? Kalau memang dirasa tidak nyaman, lebih baik aku pergi dulu saja. Tidak, mulai sekarang kamu tidak perlu sungkan lagi di keluarga Lin. Bibi Lu. Barusan kamu panggil aku apa? Yayan. Kamu pikir kamu itu siapa? Apa kamu pantas memanggil namaku Yayan? Kamu pikir kamu itu siapa? Apa kamu pantas memanggil namaku Yayan? Berani memperlakukanku seperti ini. Setelah menjadi menantu keluarga Lu, bagaimana aku harus membereskannya? Nona besar, tolong jangan marah. Aku cuma mengingatkan ini sudah waktunya makan. Lagi pula tidak masalah terlambat beberapa menit. Biasanya kita selalu menunggu King Feng pulang baru mulai makan. Hari ini aku yang menjamu tamu, walaupun dia itu Lu King Feng. Dia cuma anak pelayan yang tidak pantas bersamamu. Nona besar, izinkan aku bicara lancang. Tinggal satu atap, wajar kalau ada sedikit gesekan. Kalau Anda sedang kesal pada King Feng, biar aku saja yang memarahinya. Tapi sikap Anda yang terus memperpanjang masalah ini apa tidak terlalu keterlaluan? Oh, ternyata dia sengaja memojokkanku ya. Makanya baru memberiku makan. Kalau aku memang seketerlaluan itu, mending kau kemasi barangmu dan angkat kaki dari sini. Jadi kau tidak perlu menderita di keluarga Lin ini lagi. Kau benar-benar berani menantangku sungguhan. Tunggu saja sampai putraku pulang. Lihat saja apa kau masih bisa bersikap sombong begini. Maafkan aku, Nona besar. Aku akan pergi ke dapur sekarang untuk mengecek makanannya sudah siap atau belum. Siang, apa tadi aku terlihat sangat galak? Apa aku membuatmu takut? Tidak kok, kau tahu persis siapa yang kau suka dan benci. Kau sangat berani bicara dan bertindak. Aku justru sangat menyukainya. Kalau begitu aku menikah denganmu saja. Ya. Aku tahu orang yang sebenarnya kau sukai itu Lu King Feng. Jangan hanya karena kau sedang emosi sesaat, kau malah mempermainkan kebahagiaan masa depanmu sendiri. Gu Jingsing, aku sama sekali tidak sedang bercanda. Aku sungguh-sungguh ingin menjadi istrimu. Seumur hidup ini aku ingin selalu bersamamu. Singkirkan tangan kotormu itu darinya. Hei Margagu, jauhkan tangan kotormu itu sekarang. Su King Feng, apa urusannya denganmu kalau dia menggenggam tanganku? King Feng. King Feng. Kau mau kan temani aku jalan-jalan? Nanti aku belikan jam tangan untukmu. Aku masih ada urusan penting yang harus dikerjakan. Aku tidak punya waktu untuk dibuang-buang mengurusmu. Dan jangan pikir hanya karena kamu menghabiskan sedikit uang untukku, kamu bisa menyuruh-nyuruhku seenaknya. Apa yang aku butuhkan pasti akan aku beritahu. Mulai sekarang kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Dengar tidak? Ibuku sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kamu sengaja membawa pria simpanan ini ke sini, hanya untuk membuatku marahkan. Li Yayan. Kelakuanmu ini hanya membuatku merasa jijik. Kita sudah menarik batas. Yang tegas, masa kamu secepat itu melupakannya? Li Yayan, apa kamu pikir dengan ngambek ala nona besar begini? Aku akan memaafkanmu begitu saja. Kalau kamu tidak meminta maaf secara resmi kepadaku, aku tidak akan pernah peduli lagi padamu. Pikirkan baik-baik. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Kesempatan berharga ini, lebih baik kamu simpan saja untuk kesayanganmu itu. Ye Suan. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Sudah kuduga ini pasti karena Wan Wan. Li Yayan, Wan Wan jauh lebih hebat darimu dan itu adalah fakta. Kamu seharusnya berada di dekatnya untuk banyak belajar. Bukannya malah cemburu buta begini. Dan bikin ribut tidak jelas. Apa kamu kenal Prikiatar? Tolong aturkan jadwal. Nanti aku bantu tanyakan setelah pulang. Ini sudah larut. Kita makan-makannya lain kali saja. Kalau begitu aku antar kamu ke depan. Bro. Apa kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Kamu itu cuma dijadikan alat olehnya.
Sepertinya itu bukan urusanmu. Aktingmu barusan sangat buruk. Kalau kamu masih ingin aku memaafkanmu, mulai sekarang jangan bawa pria tidak jelas pulang ke rumah ini. Bikin seisi rumah jadi kacau balau saja. Rumah-rumah siapa maksudmu? Lu Qingfeng, dulu kamu dan ibumu yang ngemis-ngemis tidak tahu malu. Kamu yang ngemis-ngemis minta numpang di rumahku. Aku nggak mungut uang sewa dari kalian aja udah untung banget. Sekarang kamu malah berani nuntut macam-macam ke aku. Begini saja. Sekarang juga kamu bawa ibumu dan angkat kaki dari rumahku. Li Yayan. Aku kasih kamu waktu 3 detik. Tarik balik semua ucapanmu barusan. 1, 2. Lin Yayan ini, apa dia beneran udah nggak mau ngejar-ngejar aku lagi? Kalau sampai aku harus pindah dari rumah mewah ini, kedokku sebagai anak orang kaya bisa ketahuan dong. Lin Yayan, kamu makin berani ya sekarang. Sekarang kamu lagi main tarik ulur sama aku kan? Lu Jinfeng. Kamu belajar dari mana sih kemampuan halu tingkat tinggi kayak gitu? Asal kamu tahu ya, pikiranku sekarang cuma fokus ke karirku. Aku nggak ada waktu pacaran sama kamu. Lagian aku juga nggak suka pacaran. Aku sama sekali nggak ada niat buat pacaran sama kamu. Silakan saja kamu terus menyangkal. Kali ini biarpun kamu sampai menangis darah, aku tidak akan pernah peduli. Sama kamu. Diusir saja tidak mau pergi. Pintar banget ya cari alasan buat menutupi rasa malu. Lu Qingfeng. Tidak usah buru-buru. Bakal ada saatnya kamu berlutut memohon padaku. Aku sudah bilang ke orang tuaku kalau kamu mau menikah denganku. Mereka malah menyuruhku pergi periksa ke rumah sakit. Dokter bilang otakku sudah rusak gara-gara terus memikirkanmu. Makanya aku mau memastikan sekali lagi ke kamu. Apa kamu beneran bersedia menikah denganku? Gu Jingxing, aku bersedia. Aku sudah menyia-nyiakanmu selama 25 tahun. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. 25 tahun. Kalau tahu ciuman Gu Jingxing semanis ini. Harusnya di kehidupan sebelumnya aku tidak terus-terusan menolak dia. Qingfeng. Si Lin Yayan itu mentang-mentang punya hubungan dekat sama kamu. Dia jadi seenaknya dan tidak menghargai siapapun di firma hukum. Kamu harus benar-benar mendidiknya. Ibunya, lagi pula sudah menjadi pelayan di keluarga kita selama puluhan tahun. Dan juga demi menjaga kehormatan Tuan Besar. Aku jadi tidak enak kalau terlalu keras padanya. Oh, ternyata begitu. Ngomong-ngomong, besok itu hari ulang tahunku. Aku berencana mengundang rekan kerja untuk bersenang-senang. Menurutmu lebih baik kita adakan di mana? Hari ulang tahunmu? Tentu saja kita adakan di Bar Yunlong yang paling bagus di kota ini. Tapi, orang-orang yang datang ke Bar Yunlong itu kalau bukan orang kaya ya pejabat. Kudengar buka 1 botol minuman saja di sana. Harganya bisa mencapai 6 digit ke atas. Aku mana sanggup bayarnya. takut apa kan ada aku yang traktir? Aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Junwang memang yang paling baik padaku. Si Lin Yayan ini, demi menarik perhatianmu. Dia berani-beraninya bawa laki-laki dan ciuman di depan pintu gerbang. Nyalinya besar sekali. Xiao Yan. Besok malam aku traktir kamu jalan-jalan ya. Tempatnya kamu yang pilih. Selama ini kan kamu terus yang mentraktirku. Besok malam biar aku yang traktir. Ruang VIP Bar Yunlong. Sampai ketemu di sana. Masuk ke ruangan. Tuan muda kedua Wei, hari ini kan hari ulang tahun Kak Suan. Kalau aku tidak salah ingat,
Sepertinya dia tidak mengundangmu deh. Berhenti, mereka bahkan tidak mengundangmu. Tapi kamu masih saja nekat menerobos masuk, cuma demi numpang makan dan minum. Benar-benar tidak punya rasa malu. Kalau begitu ceritanya, aku malah jadi penasaran. Apa untungnya sih kamu jadi anjing pesuruh Yesuan? Siapa yang kamu sebut anjing? Ku bilang anjing yang baik. Tidak akan menghalangi jalan. Padahal aku sama sekali tidak memberitahu si Lin Yayan ini. Kok dia bisa datang sendiri ke sini? Li Yayan, pertama-tama kamu cari cowok buat ngetes aku. Sekarang kamu malah ngikutin terus kayak parasit. Asal kamu tahu saja, kalau kamu tidak minta maaf secara resmi kepadaku, kamu harus sujud. Kamu ngomong-ngomong kosong apa sih? Kamu ngikutin sampai ke sini, bukannya cuma mau cari muka sama Wan Wan mumpung ada kesempatan. Biar Wan Wan bisa bantuin ngomong yang baik-baik tentangmu, dan cari celah supaya aku mau maafin kamu kan? Bangsat, dasar cewek muka dua. Lu King Feng, jalan pikiranmu halu banget sih. Seharian mikirin apa coba? Li Yaning, karena kamu sudah repot-repot datang ke pesta ulang tahunku. Masalah yang lalu bisa aku anggap selesai dan lupakan. Tapi kedepannya kamu harus lebih sopan sedikit sama King Feng. Lagi pula kamu kan cuma bawahannya. Antara majikan dan pelayan tetap harus tahu batasan. Dia bilang majikan dan pelayan harus tahu batasan. Mending kamu kasih tahu semua orang saja. Di antara kita berdua siapa majikan dan siapa pelayannya. Dia lagi cari perhatian apa sih? Masa iya Lu Chow beneran pelayannya dia? Hari ini itu ulang tahun Wan Wan. Kamu jangan sengaja bikin onar di sini deh. Lin Yayan, aku tahu keadaanmu memang serba kekurangan. Kalau kamu merasa minder aku bisa maklum. Tapi kalau kamu berani macam-macam di pesta ulang tahunku ini, aku benar-benar akan kasih kamu pelajaran. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Kamu numpang makan dan minum di sini saja sudah keterlaluan. Beraninya kamu masih besar mulut di sini. Tamparan ini sudah lama ingin aku berikan padamu. Siapa yang berani menyentuh tunangan Gu Jingxing? Dari abu aku akan bangkit bersinar layaknya sang mentari. Sialan, siapa yang berani mengusik posisi Gu Jingxing? Dari abu aku akan bangkit layaknya mentari melesat ke atas. Dan majulah nak. Hei, kamu bukan orang yang baik. Nak, kamu tidak akan bisa mengubah dunia, kamu tidak bisa menahan mentari untuk terus bersinar. Kelakuanmu kayak begini aneh banget tahu. Wah wah wah, berani-beraninya kamu panggil orang ke sini. Kalau hari ini kamu tidak sujud minta maaf kepadaku, jangan harap kalian bisa keluar dari pintu ini. Minta maaf. Minta maaf, cepat minta maaf. Minta maaf. Siapa yang bosan hidup? Maju sini kalau berani. Pria ini gagah banget ya. Aku jadi pengen dilindungi sama dia. Lu King Feng, kalau dibandingkan sama dia, kelihatannya biasa aja tuh. Kudengar bos bar ini orangnya sangat garang. Mending kita jangan bikin keributan di sini. Aku cuma bersikap keras pada orang lain, tapi tidak padamu. Li Yayan, apa aktingmu itu sudah cukup? Jauhkan tangan kotormu dariku. Li Yayan, aku beri peringatan keras kepadamu. Aku sangat tidak suka dengan cowok simpananmu ini. Jangan pernah lagi bawa cowok simpanan ini pamer ke sana kemari. Lu King Feng, kau pikir kau itu siapa? Memangnya aku butuh izin darimu untuk melakukan sesuatu? Li Yayan, aku tahu betul apa isi kepalamu itu. Kau sengaja bawa cowok simpanan ini untuk bikin kacau. Cuma karena aku merayakan ulang tahun Wan Wan. Dan aku tidak mengundangmu kan? Lu King Feng, aku sarankan ya. Kalau kau sakit mending cepat pergi ke dokter. Daripada kau halusinasi mikir yang aneh-aneh tiap hari. Tutup mulutmu. Kau tahu apa akibatnya kalau berani mencari masalah denganku? Beraninya kau membuat keributan di sini. King Feng, kalau kita terus meladeni mereka, pestaku nanti malah berantakan. Dia itu jelas-jelas datang untuk mencari gara-gara. Jangan biarkan dia menang. Demi menghargai Wan Wan, kali ini aku akan melepaskanmu. Semuanya tolong jangan biarkan orang tidak penting merusak suasana. Malam ini ayo kita semua bersenang-senang. Pantang pulang sebelum mabuk. Wah. Tuan muda, lu memang sangat berkelas. Kita makan dan minum saja sepuasnya. Jangan pedulikan gembel-gembel miskin ini.
Li Yayan, pesta ulang tahunku tidak menyambutmu. Ini juga bukan tempat yang sanggup kamu bayar. Cepat, enyah sana. Lin Yayan, bawa aktor sewaanmu ini. Cepat pergi dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Memang aku tidak sanggup membayar tempat ini. Tapi apa kamu sendiri sanggup? Tuan muda besar seperti King Feng, menghabiskan uang semalaman di bar memangnya kenapa? Tidak ada urusannya dengan pembantu sepertimu. Nona, ini anggur merah seharga 600.000 yang Anda pesan. Apakah Anda ingin saya membukanya? Sebotol anggur saja harganya 600.000. Untung saja aku punya kartu tambahan milik Lin Yayan. Sungguh memuaskan. Tentu saja harus dibuka. Astaga, anggur merah seharga 600.000 sebotol. Apa kamu sanggup membukanya? Hanya 600.000 saja. Buka. Terima kasih Tuan Muda Lu, sudah mentraktir kami anggur merah semahal ini. Rasanya pasti akan kuingat seumur hidup. Kalian seharusnya berterima kasih pada Wan Wan. Dia adalah bintang utama malam ini. Iya, benar. King Feng, terima kasih sudah membukakan botol anggur ini untukku. Anggur seenak ini hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diminum. Bukankah itu sangat disayangkan? Ribut sekali hanya karena sebotol anggur. Benar-benar kampungan. Terus saja membual sesukamu. Lagi pula anggur di dalam gelas ini, kamu tidak akan bisa mencicipinya setetes pun. Dia cuma anak seorang pembantu. Mana pantas dia membicarakan gaya hidup dengan Kak Suwan. Jangan pikir hanya karena kamu membawa pria simpanan kemari, kamu bisa menarik perhatian Tuan Muda Lu. Terus berdiam di sini dan tidak mau pergi. Kurasa kamu cuma ingin menumpang gratis saja. Aku tahu. Kamu sengaja tetap di sini untuk mencari keuntungan. Nanti kalau ada sisa kacang dan kuaci, biar aku berbaik hati membantumu membungkusnya. Dibungkus ya, kalau begitu tidak usah saja. Aku dengar biaya bungkus di bar ini harganya puluhan ribu. Kulihat gayamu saja yang sok elit. Masa uang puluhan ribu saja kau tidak sanggup bayar? Hahaha, ibunya kan jadi pembantu di rumah Tuan Muda Lu. Gaji sebulannya cuma 2 atau 3 ribu. Mana mungkin dia rela keluar uang? Aduh, King Feng. Demi hubungan kita yang pernah jadi rekan kerja, kau berbaik hatilah sedikit dan kasih ibunya upah tambahan. Total tagihan malam ini semuanya 1.700.000. Permisi, siapa yang akan membayar tagihannya? Biar aku saja. Dia benar-benar memakai akun pembayaranku untuk melunasi tagihannya. Lu, King Feng, di kehidupan sebelumnya kau memakai uangku untuk menghidupi Yesuya. Oh, jadi begini maksudnya. Total tagihan malam ini semuanya 1.700.000. Permisi, siapa yang akan membayar tagihannya? Biar aku saja. Maaf Tuan, kartu Anda ini sudah diblokir. Apa? Apa matamu buta? Mana mungkin kartu Tuan Muda Lu diblokir? Mesin menunjukkan kalau ini adalah kartu tambahan, dan sudah dinonaktifkan oleh pemilik utamanya. Pemilik utama Tuan Muda Lu itu kan pewaris dari perusahaan besar. Mana ada pemilik utama yang lain? Jangan-jangan kalian semua mau makan gratis lalu kabur ya? King Feng, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kau memblokir kartuku? Kita kan sudah putus hubungan. Atas dasar apa kau masih berani pakai kartu tambahanku? Apa jadi pemilik asli kartu itu adalah Lin Yayan? Sudahlah, jangan bikin ribut, di sini ada banyak orang. Kau mau membuatku malu setengah mati ya? Bukannya kita sudah putus hubungan. Mau kau hancur berantakan atau tidak, apa urusannya denganku? Kau cepat lunasi saja tagihan itu. Aku akan menemanimu nonton 3 film deh. Begitu saja sudah cukup kan? Kau ini bicara apa sih? Untuk apa aku butuh kau menemaniku nonton film? Lagi pula, Yesuwan yang merayakan ulang tahun. Kenapa harus aku yang traktir? Si Yayan. Kalau kamu masih marah gara-gara masalah tadi, aku resmi minta maaf sama kamu. Oke, sebenarnya tadi kita semua cuma bercanda kok. Hah? Kalau begitu kamu tampar saja wajahnya. Baru aku percaya kalau kamu beneran cuma bercanda. Hah? Kalau begitu kamu tampar saja wajahnya. Baru aku percaya kalau kamu beneran cuma bercanda.
Kalian ini sebenarnya bisa bayar tagihan ini tidak? Kalau berani kabur tidak bayar kami juga punya aturan. Kami akan rontokkan dulu deretan gigi kalian. Baru setelah itu kami serahkan ke polisi. Kesabaranku ini ada batasnya loh. Kalau kamu tidak tega memukulnya. Ya sudah kamu bayar saja sendiri tagihannya. Tunggu dulu. King Feng, kamu mau ngapain? Jangan bilang kalau kamu beneran tidak punya uang buat bayar. Siapa bilang aku tidak punya uang buat bayar? Wah, hebat banget, tidak disangka tuan muda lu. Demi bisa bayar tagihan sampai tega memukul wanitanya sendiri. Cuma demi tamparan ini. Tagihan ini biar aku saja yang bayar. Tagihan ini biar aku saja yang bayar. Antarkan aku ke kasir sekarang. Suan, kamu tidak apa-apa kan? Lepaskan aku, kamu tega membiarkan aku ditampar di pesta ulang tahunku sendiri. Mau ditaruh di mana mukaku ini kalau ketemu orang nanti? Kamu juga tahu sendiri kan Lin Yayan itu. Dia itu selalu saja mengejar-ngejarku. Setelah dia tahu kalau kita berdua sudah jadian, dia jadi cemburu buta sampai mau gila rasanya. Makanya dia sering berhayal kalau dirinya itu nona kaya. Dia bukan cuma mencuri kartu ATM milikku. Tadi dia bahkan mengancam mau bunuh diri segala. Makanya aku tidak berani memancing emosinya tadi. Oh, pantas saja si Lin Yayan itu. Akhir-akhir ini selalu bertingkah sombong seperti nona kaya. Kalau bicara juga selalu melantur dan tidak masuk akal. Ternyata dia sudah gila ya. Lalu untuk apa kamu masih membiarkan dia di sini? Cepat suruh firma hukum itu memecatnya. Aku juga pernah berpikir begitu. Tapi bagaimanapun juga kita ini keluarga terpandang. Kita tidak bisa mengusir seorang pelayan sampai luntang-lantung di jalanan kan. Lagi pula gangguan ilusinya itu juga muncul gara-gara aku. Ditambah lagi ibunya sudah cukup tua. Dan masih jadi tukang cuci piring di rumah kita. Nanti kalau dia sudah lebih waras aku akan jelaskan baik-baik kepadanya. King Feng, bukannya aku mau menceramahimu ya. Kamu itu terlalu baik hati. Wan, maafkan aku, kamu jadi korban hari ini. Kapan-kapan aku ajak kamu ke luar negeri buat beli beberapa tas. Sebagai kompensasinya oke. Baiklah. Aku juga tidak perlu buang waktu meladeni orang gila. Kita lakukan saja sesuai ucapanmu. Untung saja aku pintar. Jadi bisa menutupi kebohongan ini. Li Yayan, kau benar-benar membuatku sangat malu hari ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu ternyata jago juga ya merendahkan orang. Apa sekarang kamu sudah puas? Ini semua berkat kerjasama dengan bos klub kita. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu dan dia saling melempar kode di sana. Masa aku tidak bisa melihatnya? Ini pakai untuk bayar tagihannya. Kalau begitu aku tidak sungkan-sungkan lagi ya bosku. Bisa membayarnya untukmu adalah kehormatan bagiku. Oh iya. Si Lu Xianfeng itu kan anak pelayan di rumahmu. Kenapa kamu malah membayarkan tagihannya, dan membiarkan dia pakai uangmu untuk berlagak jadi tuan muda? Gu King Feng si brengsek itu. Aku tidak berniat membongkar semua rahasianya sekaligus. Cuma mempermalukannya sekali saja masih belum cukup. Padahal dulu di matamu hanya ada dia. Kenapa sekarang kamu berubah jadi sekejam ini? Yang beritahu aku apa yang sudah dia lakukan padamu. Aku akan pergi membuat perhitungan dengannya. Tidak usah. Aku akan turun tangan sendiri membuatnya menderita. Gu Jingsing. Gu Jingsing. Gu Jingsing. Jangan pergi. Kemarilah. Tiba-tiba aku ingin sekali minum alkohol. Kalau begitu bawa aku ke ruangan VIP kalian yang paling mewah. Malam ini aku tidak akan pulang sebelum mabuk. Nona muda. Tolong jangan usir saya. Anda tidak boleh mengusir saya, nona muda. Ibu. Ibu sedang apa? Nah. Nona muda mau memecat ibu. Kamu paling penurut pada ibu. Cepat mohon ampun padanya. Atas dasar apa kau mengusir ibuku? Ibuku sudah ada di sini bahkan sebelum kau lahir. Hari ini aku bukan cuma mau mengusir dia. Kau juga harus enyah dari sini.
Kalian ibu dan anak sudah lama tinggal di rumahku, menerima gaji yang sangat besar, tapi tidak pernah bekerja, malah bertingkah seenaknya seperti majikan. Kalian sudah seharusnya enyah dari dulu. Yayan, soal urusan kita berdua. Jangan seret ibuku ke dalam masalah ini. Lu Qingfeng, tidak ada hubungan apa-apa di antara kita. Jangan terlalu merasa dirimu penting. Anak nakal, beraninya kamu membantah nona muda. Ibu tidak peduli apa yang sudah kamu lakukan. Cepat minta maaf pada nona muda sekarang juga. Apa susahnya sih kamu mengalah sedikit padanya? Segala kebutuhan hidup keluarga kita bergantung pada keluarga Lin. Apa kamu benar-benar mau tidur di jalanan? Cepat rayu dia sampai luluh. Buat dia sampai hamil. Nanti kita tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya hidup. Yayan. Aku minta maaf. Tolong jangan usir kami. Apa seperti itu sikapmu saat memohon pada orang lain? Lihat-lihat apa? Memangnya ada tulisan di wajahku? Yayan. Aku mohon. Kau menyalahkanku juga tidak ada gunanya. Semua barangmu sudah aku lempar keluar. Li Yayan. Aku bahkan sudah berlutut memohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Bocah, kalau kau berani pakai nada bicara seperti itu lagi, percaya tidak akan kulempar kau ke jalanan. Kau benar-benar memaksa aku bicara terus terang ya. Bibi Lu, kau makan gaji dari keluargaku tapi tidak bekerja, aku masih bisa terima. Tapi kau malah memanipulasi pembukuan dapur. Sayuran yang dibeli Bibi Wang seharga beberapa ribu rupiah. Kau klaim ke Zhang Boyi sampai ratusan ribu rupiah. Sebenarnya uang sebanyak itu bukanlah apa-apa bagiku. Tapi keluarga Lin kami tidak akan sudi terus-terusan dibodohi oleh seorang pembantu dan dijadikan orang tolol untuk selamanya. Nona besar. Apa maksud ucapan Anda itu? Pasti ada yang memfitnah saya. Padahal biasanya dia sangat mudah dibodohi. Kenapa tiba-tiba malah memeriksa pembukuan dapur? Di dalam sini setiap pengeluaran dicatat dengan sangat jelas. Penggelapan uang hingga ratusan kali lipat. Kau masih berani bilang dirimu difitnah? Di dalam sini setiap pengeluaran dicatat dengan sangat jelas. Penggelapan uang hingga ratusan kali lipat. Masih berani bilang dirimu difitnah? Selama bertahun-tahun ternyata ibuku meraup uang sebanyak ini dari keluarga Lin. Dasar kalian pasangan pencuri. Di kehidupan sebelumnya keluarga Lin dikendalikan sepenuhnya oleh kalian. Di kehidupan ini aku tidak sudi lagi menjadi orang bodoh yang bisa kalian manfaatkan. Alasanku tidak lapor polisi adalah karena aku masih memikirkan hubungan baik kita di masa lalu. Aku peringatkan, sebaiknya kau bawa putramu itu dan segera angkat kaki dari sini baik-baik. Kalau begitu, kau mengusir kami bukan karena cemburu. Lu Qingfeng, sudah berkali-kali aku bilang. Bagiku, dirimu itu sama sekali tidak sepenting yang kau bayangkan. Nona besar, saya tahu saya salah. Saya mohon berikan saya satu kesempatan lagi. Sekali tidak setia 100 kali tidak akan kumaafkan. Aku tidak mungkin membiarkan seekor parasit tinggal di rumah ini. Nona besar, aku mohon jangan usir aku. Umurku sudah setua ini. Dan aku punya banyak sekali utang di luar sana. Kalau kau mengusirku, aku sungguh akan berakhir terlantar di jalanan. Jangan jadikan usia tuamu sebagai alasan untuk mencari simpati di sini. Apa kau masih bermimpi suatu hari nanti aku akan sudi memanggilmu ibu mertua? Apa kau bahkan sudah memikirkan cara untuk mengendalikanku? Apa kau masih bermimpi suatu hari nanti aku akan memanggilmu bibi? Apa kau bahkan sudah memikirkan cara untuk mengendalikanku? Nona besar, aku ini hanyalah seorang pelayan. Mana mungkin aku memiliki pemikiran selanjang itu? Syukurlah kalau kau masih sadar dirimu itu cuma pelayan. Kukira kau yang menjadi majikan di rumah ini. Ibu jangan memohon padanya. Memangnya kenapa kalau dia punya banyak uang? Dia itu tidak lebih dari sosok yang menyedihkan. Parasit yang hidup bergantung pada uang orang tuanya. Wanita semacam dia ini sama sekali tidak membuatku tertarik.
Aku percaya dengan ucapanmu yang satu itu. Lu Qingfeng sama sekali tidak menyukaiku, aku sangat sadar akan hal itu. Sebanyak apapun uang yang kuhabiskan untukmu, dan sebanyak apapun penderitaan yang kualami, kau tetap tidak sudi mencintaiku walau hanya sedikit. Jadi, baiklah kalau begitu. Yayan. Awas saja kalau kau sampai menyesal. Ibu, ayo kita pergi dari sini. Lu Qingfeng. Aku sudah kenyang merasakan pahitnya penyesalan. Kali ini giliranmu yang merasakannya. Dasar kau anak durhaka, sudah berapa kali ibu bilang padamu, rayu gadis sialan itu sampai dia hamil, tapi kau sama sekali tidak mau dengar. Sekarang kau malah membuat ibu harus tinggal di tempat busuk ini. Wanita yang aku cintai itu Wan jadi terhadapnya. Aku sungguh tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Sebenarnya lebih penting uang atau wanita. Kalau kamu sudah punya uang, perempuan macam apa yang gak bisa kamu dapatkan? Uang dan perempuan dua-duanya aku mau. Ini semua salah si gadis keluarga Lin itu yang dulu terlalu memanjakanmu. Sekarang kamu sama sekali tidak mau susah ya. Padahal sebelumnya aku sudah membujuknya dengan baik. Kalau bukan karena tanganmu yang panjang itu, mana mungkin kita bakal diusir. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Aku begini demi siapa coba? Sekarang kita kehilangan keluarga Lin si mesin pencetak uang itu. Hutang 5 jutamu itu mau dibayar pakai apa? Semuanya sudah terlanjur begini. Dibikin kau melakukan semua ini. Cuma buat bikin aku berbalik mengejarmu kan? Aku malah nggak akan peduli sama kamu. Coba kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. Ngomong langsung saja kalau berani. Jangan suka jelek-jelekan orang di belakang. Wah, bukannya ini nona besar Lin. Sudah kaya raya begini. Masih sudi merendahkan diri buat kerja kantoran ya. Kenapa tamparannya masih kurang ya? Li Yayan Kaksuwan. Itu orangnya sangat berbesar hati. Nggak sudi perhitungan sama kamu. Kamu pikir dirimu beneran keturunan bangsawan ya? Tidak peduli sehebat apa latar belakangmu. Di pekerjaan kita ini pada akhirnya kemampuanlah yang bicara. Pamer pakai uang orang lain itu sama sekali bukan kehebatan. Fu Qingfeng. Kalau kamu hebat coba saja tinggal sebulan di kosan buruh seharga 300 yuan itu. Oh, jadi begitu. Kamu ternyata benar-benar memantau setiap gerak-gerikku ya, Li Yayan. Dari sananya kamu itu cuma budak cinta yang sangat menyedihkan. Li Yayan. Dari sananya kamu itu cuma budak cinta yang sangat menyedihkan. Li Yayan, karanganmu ini benar-benar makin ngawur saja. Qingfeng kami ini tinggalnya di rumah mewah tahu. Mana mungkin dia mau tinggal di kosan buruh murahan macam itu. Ucapan Lin Yayan memang tidak salah. Akhir-akhir ini aku memang pindah rumah. Tapi itu semata-mata karena aku ingin cari suasana baru biar bisa fokus bekerja. Jadi akhir-akhir ini aku dapat kasus besar. Aku harus menyiapkan dokumennya. Aku tidak mau pikiranku diganggu oleh bucin murahan. Hei Qingfeng, apa bucin yang kamu maksud itu aku? Lin Yayan, jangan pura-pura bodoh deh. Kerjamu cuma menghalangi jalan saja setiap hari. Kalau bukan karena aku yang melindungimu, kamu pasti sudah dipecat dari dulu. Lu Qingfeng, urat malumu sudah putus ya sampai berani bicara begitu. Jangan bilang kamu sungguh berpikir dirimu itu hebat. Aku tidak hebat. Apa kamu tidak tahu, akhir-akhir ini aku menangani kasus bernilai triliunan. Kalau kamu sampai mengacaukan kasus ini, kamu pasti tidak akan sanggup membayar ganti ruginya. Sepertinya belum diputuskan siapa yang akan menangani kasus keuangan itu. Lelucon macam apa ini yang pantas menangani kasus besar di sini? Hanyalah Tuan Muda Lu dan Kak Suwan. Kalau bukan mereka berdua, apa mungkin anak magang rendahan sepertimu yang menanganinya? Bagaimana kalau kasus ini memang harus aku yang tangani? Hahaha, ya ampun. Li Yayan, otakmu benar-benar sudah tidak waras ya. Asisten magang kecil sepertimu. Beraninya bermimpi mau memanfaatkan Qingfeng. Li Yayan, dengan otak udangmu itu, mana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Gara-gara kamu aku sampai memukul Wan waktu itu. Kali ini aku akan membuatmu menebus semuanya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku izinkan kamu membuat satu proposal dan menyerahkannya. Kalau klien tidak puas, dan tidak membiarkanmu menangani kasus ini, kamu harus menamparkan dirimu sendiri 50 kali di depan umum. Lalu teriak kencang-kencang kalau kamu itu bucinku. Berani tidak?
Kalau aku berhasil memenangkan kasus ini. Kalau aku berhasil memenangkan kasus ini. Kalau kamu bisa merebut kasus ini dari tanganku, aku akan lari telanjang di jalanan. Sambil lari dan teriak kalau aku Lu Qingfeng adalah pria brengsek. Bagaimana, sepakat? Du Qingfeng, kamu sendiri yang bilang begitu ya. Awas saja kalau kalah tapi tidak mau mengakuinya. Hahaha, bodoh sekali kau Lu Qingfeng. Ngomong begitu berarti dia meremehkanmu. Kau benar-benar mengira dirimu pengacara hebat. Karena kau begitu yakin aku tidak bisa, maka kau juga harus ikut lari telanjang bulat. Baiklah, kalau begitu jika kau tidak berhasil mendapatkan kasus ini, kau harus memakai tali leher anjing, dan biarkan aku menuntunmu jalan-jalan, sampai aku merasa puas. Kita sepakat. Lu Qingfeng, di kehidupan sebelumnya demi kesuksesanmu. Aku rela berada di belakang layar, dan menyerahkan semua ketenaran serta kekayaan untukmu. Aku mengingat kasus ini dengan sangat jelas. Awalnya kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk langsung terkenal. Tapi kali ini, Nona ini akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Li Yayan, kau sudah sesumbar di awal. Sekarang kau pasti akan memohon ampun padaku sambil menahan malu. Direktur Li, jadi kasus ini sebenarnya akan diserahkan kepada siapa? Kasus besar seperti ini pasti akan diserahkan kepada pengacara berpengalaman untuk ditangani. Kemana perginya wanita sialan itu? Bukannya tadi dia sangat sombong. Kenapa malah menghilang di saat-saat penting begini? Sepertinya dia sudah ketahuan membual, dan tidak punya muka lagi, jadi dia bersembunyi seperti pengecut. Haha. Direktur, untuk kasus ini aku pasti akan. Direktur. Direktur, kau sedang mencari apa? Orang yang kau cari ada tepat di depan matamu. Dan ke bawah. Kita jatuh. Kita akan jatuh. Jadi kita akan jatuh. Dia benar-benar luar biasa. Dia cantik sekali. Wah, Li Yayan. Bicara apa, kau sudah puas melihatnya? Li Yayan, jangan terlalu kepedean. Kau pikir dengan berdandan seperti ini untuk merayuku? Kau bisa lolos dari hukuman ya? Aku sarankan ya, bersiaplah lari telanjang. Syukurlah kamu sudah datang. Kali ini aku sangat mengandalkanmu. Tenang saja Direktur, aku pasti akan memenangkan kasus ini. Direktur, apa Anda benar-benar akan menyerahkan kasus ini kepadanya? Apakah ada masalah? Ini adalah kasus besar bernilai puluhan miliar. Apa benar mau diserahkan kepada anak baru? Melihat rasa percaya dirinya ini, dia tidak mungkin orang yang biasa-biasa saja kan? Jangan-jangan orang yang selama ini berbohong adalah Tuan Muda Lu? Tidak bisa. Kasus ini tidak boleh diserahkan kepadanya. Rencana awalnya dibuat olehnya. Kalau aku tidak menyerahkannya kepadanya, masa harus diserahkan kepadamu? Apa kamu punya kepastian 100% untuk menang? Walaupun aku tidak punya kepastian, tapi bagaimanapun juga aku lebih hebat daripada anak baru kan? Benar Direktur. Li Yayan baru bekerja di sini belum genap 1 bulan. Pertama, tidak punya pengalaman. Kedua, tidak punya kemampuan. Kita tidak boleh main-main dengan nama baik firma hukum. Untuk kasus ini klien sendiri yang minta pengacara Lin turun tangan. Kalau ada yang berani omong kosong lagi, itu sama saja dengan tidak menghargaiku sebagai direktur hukum. Kalian dengar tidak? Kalau pengacara Lin butuh bantuan apapun, kalian semua harus bekerja sama sepenuhnya. Siapapun yang berani membuat pengacara Lin kesal, kemasi barang kalian dan angkat kaki dari sini. Pengacara Lin, semangat ya. Aku sangat mengandalkanmu. Terima kasih Direktur. Ngapain lihat-lihat? Kembali kerja sana. Lihai yang kamu jangan cari. Masalah kesabaranku ini ada batasnya. Sebenarnya siapa yang sedang cari masalah? Atau kamu cuma tidak mau mengakui kekalahan? Bicaralah, Xienan. Li Yayan, kau benar-benar kurang ajar.
Berani-beraninya kau menghina majikanmu sendiri seperti itu. Jangan paksa aku. Kalau kau berani menamparku, aku akan menuntutmu sampai kau jatuh miskin. Ya ya. Hei. Ya. Jingsing, kenapa kamu datang ke sini? Belakangan ini aku mengajakmu bertemu tapi kamu selalu menolak. Apa kamu sudah baikan dengan Lucky Feng? Dan sengaja menghindariku ya? Mana mungkin begitu. Aku sudah sangat jatuh cinta padamu. Walaupun kamu mau mencampakkanku, aku tidak akan pernah putus denganmu. Beberapa hari ini aku sedang sibuk mengurus kasus dari grup Yuan Hang. Aku sampai harus lembur berjuang di kantor berhari-hari. Grup Yuan Hang? Kasus keuangan bernilai puluhan miliar. Tidak bisa. Aku tidak boleh bersantai-santai di sini. Aku harus kembali bekerja. Lain hari aku temui kamu lagi. Kamu harus jadi anak baik dan tunggu panggilanku di rumah ya. Halo. Soal kasus grup saat ini. Suruh penanggung jawabnya datang menemuiku. Semuanya tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Penanggung jawab dari grup Yuan Hang sudah melihat beberapa draft proposal yang kita ajukan, dan sangat puas dengan salah satu draftnya. Beliau secara khusus menunjuk orang yang menyusun draft proposal ini, untuk menangani kasus hukum ini, dengan komisi 2 kali lipat. Jadi untuk seluruh bonus kalian bulan ini. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Direktur. Kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kalian seharusnya berterima kasih kepada orang yang membuat draft proposal ini. Dialah pahlawan utama yang paling berjasa memenangkan kasus ini. Pihak sana secara khusus meminta orang tersebut, yang pastinya bukan anak baru tanpa pengalaman. Kalaupun bukan aku, pasti Wan orangnya. Pei Yayan, kau sudah menyombongkan diri dari awal. Sekarang kau harus mengemis ampun padaku tanpa rasa malu. Kalau kau berani menamparnya, aku bisa menuntutmu sampai jatuh miskin. Turunkan tanganmu. Ada apa ini sebenarnya? Kau malah tidak berani melawannya. Aku tidak salah lihat kan? Tuan Muda Lu malah menuruti perkataan seorang pelayan. Sudah kubilang Lin Yayan itu tidak sembarangan. Menurutku dialah nona besar yang aslinya. Lin Yayan, apa kau belum puas bikin onar? Hanya karena menangani sebuah kasus sepele kau sampai berani menindas orang-orang ini. Aku berani sombong karena aku punya kuasa. Kalian berdua tidak terima kalah ya? Baiklah. Aku rela lari telanjang keliling halaman. Tapi Wan itu kan perempuan. Jangan seret dia ke dalam masalah ini. Tidak kusangka kau ternyata cukup protektif pada perempuan. Begini saja, menyuruhmu lari telanjang malah bikin sakit mata. Hukuman yang mau kau berikan padaku sebelumnya, terapkan saja pada dirimu sendiri. Kalau klien tidak puas, dan melarangmu menangani kasus ini, kau harus menamparkan dirimu sendiri 50 kali di depan umum. Lalu berteriak keras kalau kau adalah budak penjilatku. Haha. Tidak bisa. Ada banyak orang di sini. Mana mungkin aku menamparkan mulutku sendiri. Kenapa tidak tega memukul dirimu sendiri ya? Mau kubantu tidak? Ngu King Heng. Karena kau mau mengingkari janji, biar aku saja yang turun tangan langsung. Tamparan ini untuk membalas dendam Lin Yayan di kehidupan sebelumnya. Tuan Su kau. Kenapa kau menungguku di sini? Mu King Feng, kau benar-benar menguji kesabaranku. Dasar kau wanita tak tahu malu. Beraninya jadi anjing penjilat nona ini. King Feng, kamu tidak apa-apa kan? Li Yayan, kamu memukul rekan kerja di depan umum. Jangan terlalu sombong kamu. Yesuan, urusanku dengan kalian belum selesai.
Apa kamu mau aku beli tali anjing sekarang juga, dan membawamu jalan-jalan? Kalau begitu jika kamu tidak mengambil kasus ini, kamu pakai tali anjing itu. Biarkan aku menuntunmu jalan-jalan, sampai aku merasa puas. Tadi aku sudah menamparmu sebanyak 26 kali, sisanya aku catat dulu, akan kuberikan setiap hari. Tergantung suasana hatiku. Li Yayan, jangan kira dengan berlagak gila, kamu bisa berbuat semaumu. Tuan muda Lu dan Kak Suan juga sudah memenangkan banyak kasus besar. Siapa yang begitu kejam sepertimu padahal sudah menang? Aku memang kejam. Kalau tidak terima coba saja sendiri. Nona ini siap meladeni kalian kapan saja. Kenapa dia begitu arogan? Kamu membuatku jadi sedikit mengaguminya. Itu mobil ayah. Hah? Bos. Bukannya ayah dan ibu sedang ada urusan bisnis di luar negeri? Kenapa pulang lebih awal? Bisnis kali ini berjalan jauh lebih lancar dari perkiraan jadi. Setelah selesai tanda tangan kontrak, ayah langsung pulang lebih awal untuk melihat putri kesayangan kami. Hahaha ayah. Aku sangat merindukanmu. Ayah dan ibumu juga sangat merindukanmu. Ibuku mana oh? Asosiasi pengacara itu bilang, ibumu diminta menjadi ketua kehormatan atau apalah. Dia tidak bisa menolaknya jadi, baru bisa pulang beberapa hari lagi. Ayah, ayo kita pulang. Aku masih punya banyak sekali cerita untuk ayah. Baiklah ayo kita pulang. Ya kemari. Lihat itu bukannya Lin Yayan. Masih muda kok malah melayani pria tua bangka. Astaga. Pantas saja si penjilat sialan itu akhir-akhir ini sok jago. Ternyata dia menggandeng om-om kaya, masih muda melayani tua bangka. Benar-benar tidak tahu malu. Hei, apa kamu kenal orang ini? Siapa dia? Daripada dibilang bosnya, lebih cocok dibilang papinya. Oh, ternyata papi gula ya. Lin Yayan, aku ini bukannya menjelek-jelekanmu loh. Soal apa yang orang lain pikirkan, itu sama sekali bukan urusanku. Pantas saja dia bisa mendapatkan proyek Yuan Hang. Ternyata ada backingan yang membantunya. Si Lin Yayan ini benar-benar tebal muka ya. Demi memenangkan harta keluarga, dia sampai rela tidur di ranjang pria tua. Wanita murahan seperti itu. Kita tidak perlu turun level meladeninya. Ayah. Putriku sayang, sudah lama sekali kamu tidak memanggilku ayah. Ada apa denganmu hari ini? Tuan besar, ada hal yang tidak Anda ketahui. Nona muda sulung belakangan ini banyak berubah loh. Apa putra bibi lu mengatakan sesuatu lagi kepadamu? Satu perkataan bocah itu setara dengan 100 perkataanku. Ayah, aku sudah mengusir Lucen dan ibunya. Aku tahu aturan keluarga Lin adalah bersikap baik pada bawahan. Kalau ayah merasa perbuatanku salah, ayah boleh memarahiku. Maksudmu kamu mengusir Lucen dan ibunya? Tuan besar, masalah ini tidak bisa menyalahkan nona muda sulung, ibu dan anak itu yang sudah keterlaluan. Yayan sayang, kamu seharusnya sudah melakukan ini sejak dulu. Lier sayang, kamu memang seharusnya sudah melakukan ini sejak dulu. Biasanya, ibu dan anak itu sangat arogan dan bertindak semena-mena di keluarga Lin kita. Bahkan Zhang Bo dan yang lainnya juga ikut kena getahnya. Ayah sebenarnya sudah lama tidak tahan melihat tingkah mereka. Tapi karena kamu menyukai anak laki-laki Lucen itu, ayah jadi malas ikut campur. Maafkan aku ayah. Dulu aku benar-benar buta. Tapi sekarang aku sudah sadar. Lu Qingfeng itu sama sekali tidak pantas untukku. Sudah kubilang sejak awal kalau dia itu bukan orang baik. Kalau bukan karena nona besar yang selalu membantunya, dia bahkan tidak akan bisa lulus ujian masuk sekolah menengah atas. Apalagi mau menjadi seorang pengacara. Iya benar sekali. Putriku ini, sungguh pemberani haha. Jadi begini. Tentang pertunangan kita dengan keluarga Gu. Apa kamu mau mempertimbangkannya lagi? Baiklah. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Ayah, aku masih ada kencan. Jadi aku tidak akan pulang untuk makan malam. Tunggu dulu.
Kenapa? Baru saja mengusir anak Lusen malah langsung pergi kencan. Bukan begitu. Lalu bagaimana dengan pertunanganmu dengan keluargaku itu? Apa kamu masih mau mempertimbangkannya? Lagi pula ini adalah perjodohan yang sudah diatur sejak kamu masih bayi loh. Nona besar keluar di jam segini. Kemungkinan besar dia pergi berkencan dengan tuan muda Gu. Hehehe. Baguslah kalau begitu, leluhur kita akhirnya memberkati keluarga kita. Kamu pasti belum melihat seperti apa tampangnya Lu Qingfeng tadi. Wajahnya sudah kuhajar sampai babak belur. Oh, dan juga si Yesuan itu. Mereka sampai tidak berani bersuara setelah aku marahi. Dari kecil sampai sekarang aku belum pernah merasa sekeren ini. Rasanya benar-benar sangat puas. Yang penting kamu senang. Tapi soal gugatan itu apa kamu tidak khawatir akan kalah? Tenang saja, aku sangat paham dengan kasus ini. Hanya saja sudah berlalu 25 tahun. Aku agak lupa dengan beberapa datanya. Beberapa hari ini, aku sudah memeriksa kembali semua datanya. Dan sekarang aku ingat semuanya. Tenang saja soal gugatan ini. Sudah pasti menang. Kalau tidak mana mungkin mereka membiarkanku yang mengurusnya. Ada seseorang yang secara fisik, 25 tahun. Jangan-jangan di dalam tubuhnya benar-benar bersemayam jiwa seorang wanita tua yang penuh asam garam. Bekerja setiap hari saja sudah cukup merepotkan. Ditambah lagi aku harus menghadapi pria brengsek itu setiap hari. Setelah kasus ini selesai, aku ingin mencari suasana baru. Kamu mau pergi kemana? Aku belum memikirkannya. Bagaimana kalau aku ke barmu dan menjadi konsultan pribadimu? Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku bisa menghidupimu. Kamu tidak ingin memaksakan diri pada siapapun seumur hidupmu. Kamu hanya menggunakan aku sebagai alasan untuk perlahan-lahan menyingkirkanku. Dan membuatku sangat menyesalkan. Xiao Yan. Aku selalu merasa kalau kamu sangat sedih. Apa ada sesuatu yang terjadi, beritahu aku. Lu Zihao. Kamu tidak perlu tahu apa-apa. Itu adalah urusanku sendiri. Hari ini. Kamu hanya perlu bahagia, itu saja sudah cukup. Aku ingin mengumumkan satu hal. Karena gugatan ini, kita menangkannya dengan sangat gemilang. Grup Yuan Hang memutuskan untuk memperdalam kerjasama dengan kita. Singkatnya, Grup Yuan Hang akan menjadikan firma hukum kita. Sudah dibeli. Mulai hari ini, kita punya bos baru. Firma hukum Jinhui adalah hasil keringat ayah yang didirikan saat dia masih muda. Mana mungkin dijual begitu saja kepada orang lain. Dulu aku memohon pada ayah agar memberikan firma ini kepada Lu Qingfeng. Itu saja butuh waktu lama untuk membujuknya. Kalau begitu ke depannya jangan-jangan kita harus ngasih konsultasi hukum gratis buat Yuan Hang. Setelah dapat klien besar ini, apa gaji dari bos besar bakal dilipat gandakan? Soal kesejahteraan, tentu saja akan dinaikkan. Ini semua berkat pengacara Lin. Kita harus beri tepuk tangan untuk pengacara Lin. Paling juga cuma ngandalin gadun buat naik jabatan. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Zaman sekarang orang lebih mementingkan harta daripada harga diri. Direktur, ku dengar Anda akan pensiun akhir bulan ini. Lalu setelah Anda pensiun, siapa yang akan memimpin tim kita? Apa direktur mau pensiun? Kita bakal ganti atasan dong. Lin Yayan kan belum lama bekerja di sini. Meskipun Lin Yayan berhasil menang satu persidangan, Direktur HR belum memberikan persetujuan. Orang yang paling pantas menjadi direktur di sini, tentu saja Tuan Muda Lu. Tidak seperti orang tertentu, yang cuma mengandalkan koneksi gelap buat dapat sedikit pencapaian. Jadi jangan mimpi di siang bolong deh. Katak dalam tempurung selamanya nggak akan bisa melihat dunia luas. Di dalam sini ada dokumen penunjukan dan pemberhentian terbaru. Aku juga baru saja menerimanya. Penerus Jen adalah Lu Qingfeng.
Penerus direktur adalah Lu Qingfeng. Kok bisa pengacara Li? Bukannya orang-orang dari pihak Yuan Hang sangat mengakuinya. Semuanya ke depannya aku akan bekerja penuh tanggung jawab dan membawa tim ini menuju kesuksesan dan kejayaan. Bagus, mantap. King Feng sudah jadi penanggung jawab. Berarti aku bisa dapat perlakuan khusus dong. King Feng, aku memang tidak salah menilai orang. Kau memang yang paling hebat. Para petinggi Yuan Hang benar-benar punya insting yang tajam. Mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Siapapun yang tidak tahu aturan, jangan salahkan aku kalau aku tidak pandang bulu. Apa lihat-lihat? Apa kau mau membayar utang tamparanmu padaku? Lin Yayan, sekarang aku adalah direktur Departemen Hukum. Kalau kau berani melawan atasan lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Lu Qingfeng, jangan berteriak-teriak pada pengacara Lin seperti itu. Kalau bukan karena dia yang menyukseskan kerjasama ini, kau tidak akan pernah bisa menjadi direktur. Sekarang akulah penanggung jawabnya. Kau tutup mulutmu. Kau, Lin Yayan, kalau kau mau patuh dan penurut dan melayaniku sampai aku merasa puas. Melayanimu, Lu Qingfeng. Jangan mimpi. Ini cuma sekadar pekerjaan. Paling parah aku tinggal berhenti saja. Nona besar sepertiku ini. Li Yayan, kau masih berani bermulut besar di sini. Kalau kau memang tidak butuh uang receh ini, lalu untuk apa kau naik ke ranjang pria tua itu? Yesu. Percaya tidak, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Silakan tuntut aku. Sekarang, statusku adalah perwakilan hukum seluruh grup Yuan Hang. Kau mau melawan aku pakai apa? Ini bukan tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Aku tahu kau punya backingan. Tapi backinganmu itu tidak mungkin bisa mengatur grup Yuan Hang, kan? Dulu aku tidak menyadari ternyata Li Yayan sehebat ini. Bahkan Wan Wan pun sampai kalah saing darinya. Kalau tujuanmu adalah untuk menarik perhatianku, Li Yayan, kau berhasil. Tunggu sebentar. Di dalam sini masih ada satu dokumen lagi. Surat pemberitahuan pemecatan. Yang dipecat adalah pengacara Li. Surat pemberitahuan pemecatan. Penerimanya adalah pengguna. Atas dasar apa kalian memecatku? Bukankah tindakan kalian ini sama saja dengan abis manis sepah dibuang? Astaga, di dunia ini tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Ini pasti karena skandalmu dengan pria tua itu. Sudah ketahuan oleh mereka, makanya kamu dipecat. Hahaha, karma itu memang nyata ya. Rasakan akibat kesombonganmu selama ini. Kalau menurutku sih, seharusnya dia diboikot dari seluruh industri ini. Pengacara Lin harap tenang dulu. Penanggung jawab dari grup Yuan Hang, hari ini juga akan datang kemari. Nanti aku akan tanyakan dulu situasinya baru kita bicarakan lagi. Lin Yayan. Aku tidak tahu dalam kasus ini, taktik kotor apa yang sebenarnya kau gunakan. Tapi berhubung pihak Yuan Hang sudah memecatmu, pasti ada masalah besar denganmu. Kalau kau mau patuh dan mendengarkanku, mungkin aku masih bisa membantumu. Kalau tidak, bersiaplah untuk membusuk di penjara. Gu Qingfeng. Kalau kau masih berani mengoceh di telingaku seperti lalat, lihat saja nanti aku tampar kau. Sudah berada di situasi seperti ini, utarakan saja apa yang ada di hatimu. Sebenarnya bukan hal yang memalukan. Sejujurnya kau sudah tidak tahan lagi, kan? Kau pasti ingin berlutut di bawah kakiku dan memohon ampun, kan? Lu Qingfeng. Dasar kau sinting. Bukankah ini pria simpanan yang waktu itu? Astaga, cepat sekali kau memanggil bala bantuan. Sebenarnya dia ada hubungan dengan berapa banyak pria sih? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku datang untuk menjengukmu. Dasar kau pria simpanan, aku tidak peduli kalau di tempat lain, tapi ini adalah wilayahku. Cepat kau enyah dari sini. Lepaskan tanganmu, beraninya kau menyentuh priaku. Jangan banyak omong. Aku ini direktur hukum di sini. Ku beri waktu 3 detik. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. 1, 2, 3. 3 detik sudah berlalu. Apa yang mau kamu lakukan? Satu, 2, 3. 3 detik sudah berlalu.
Ya ampun Presdir Gu, dari tadi aku mencarimu kemana-mana. Ternyata kamu sudah sampai di kantor. Gu dia. Bukankah dia pria simpanan yang dicari Lin Yayan untuk membuatku marah? Bukankah kamu bos Bar Yunlong? Bar Yunlong itu cuma salah satu bisnis kecil milik grup Yuan Hang. Sebenarnya aku sedang mengurus kasus hukummu. Namaku Gu Jingsing. Diriku di kehidupan sebelumnya benar-benar brengsek. Hanya tahu memanfaatkan perasaanmu padaku untuk melindungi diriku sendiri. Bahkan sampai perusahaanmu, pekerjaanmu pun aku manfaatkan. Aku takut kamu tidak bahagia di tempat kerja. Jadi aku meminta Paman Lin untuk menjual firma hukum Jinhui kepadaku. Kamu bisa menerimanya kan? Ayah sudah sejak lama yakin bahwa Gu Jingsing adalah pria yang baik, jadi dia mengatur pertunangan ini. Ingin mempercayakan putri dan bisnis keluarganya kepadanya. Sayangnya di kehidupan sebelumnya aku terlalu bodoh dan menghancurkan segalanya di tangan si brengsek itu. Kali ini aku tidak boleh menyia-nyiakan niat baik ayah. Mana mungkin aku marah. Firma hukum Jinhui ada di tanganmu. Jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan bajingan itu. Mari aku perkenalkan kepada semuanya. Ini adalah pewaris grup Yuan Hang Gu Jingsing. Semuanya mari beri sambutan. Waktu di bar aku sudah merasa pria ini bukan orang sembarangan. Tidak disangka dia ternyata adalah pewaris grup Yuan Hang. Tuan muda ini sudah tampan kaya raya pula. Pria sebaik ini bagaimana bisa didapatkan oleh Lin Yayan? Presdir Gu ini adalah direktur hukum yang baru menjabat. Ah, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Lagi pula dia tadi sudah memperkenalkan dirinya. Ah, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Lagi pula dia tadi sudah memperkenalkan dirinya. Bagaimana bisa begini? Lin Yayan ternyata berhasil menggaet tuan muda pewaris grup Yuan Hang. Situasi ini benar-benar membuatku kehilangan harga diri. Presdir Gu, Anda orang besar, tolong maafkan kesalahan saya ini. Tadi saya melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tolong anggap saja Anda tidak mendengarnya. Waktu aku masuk tadi, sepertinya aku melihatmu sedang melecehkan dewi pujaanku. Mana mungkin begitu? Anda kan tahu saya dan Yayan itu teman lama. Tadi kami cuma sedang bernostalgia saja. Aduh, itu sama sekali bukan pelecehan. Barusan aku sepertinya dengar. Ada yang menyuruhku berlutut di bawah kakinya. Jangan-jangan aku salah dengar ya? Tuan muda, Anda pasti salah dengar. Tuan muda Lu, buat apa Anda merendahkan diri pada seorang pelayan? Keluarga Lu kita ini keluarga konglomerat. Kalau perlu kita keluar dan bangun bisnis sendiri saja. Keluar dari grup Yuan Hang, kita tetap bisa sukses besar. Tutup mulutmu. Aku kenal semua keluarga konglomerat di kota ini. Kok aku tidak pernah dengar yang namanya Presdir Lu? Presdir Gu, anak buah saya ini cuma bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Orang ini sama sekali tidak sopan pada atasannya. Perusahaan kita tidak butuh orang yang seperti ini. Aku beri waktu 3 detik. Dalam 3 detik kamu harus tutup mulut. Kalau tidak, perusahaan kita sedang sangat butuh karyawan baru. Aku beri waktu 3 detik. Dalam 3 detik bereskan masalah ini. Kalau tidak, aku yang akan mengundurkan diri. Tuan muda Lu, saya ini kan sedang membelamu. 1, 2. Liu Ye, kamu dipecat. Tuan muda Lu, selama ini saya selalu setia padamu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Apa gunanya kau memohon padaku? Aku saja tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Sudah cukup. Biar aku bicara yang sebenarnya saja. Semua kekacauan yang terjadi ini, semuanya adalah gara-gara Lin Yayan. Xie Suan, tuan muda Lu yang baru saja kau andalkan itu sedang menjilatku. Kau tidak mungkin tidak melihatnya kan? Itu karena kau berlindung di balik kekuasaan Presdir Gu. Jika dia tahu wajah aslimu yang sebenarnya, coba tebak apa dia masih mau mempedulikanmu. Wajah asliku, Presdir Gu. Demi mendapatkan proyek Yuan Hang ini, Li Yayan rela tidur dengan pria tua bangka. Ini sudah termasuk dugaan menghalangi keadilan hukum. Mungkin saja para petinggi Yuan Hang lainnya sudah tahu, makanya jabatannya dicopot. Anda jangan sampai ditipu olehnya. Tidak ada yang menipuku. Surat pemberitahuan pencopotan jabatan. Apa? Kenapa kau mencopot jabatanku? Bukankah kau bilang ingin mencari suasana baru? Makanya aku ingin ke kantor pusat Yuan Hang ini untuk menjadi direktur hukum. Wakil Direktur, di dalam dokumen yang Anda berikan padaku, hanya ada pemberitahuan pencopotan jabatan. Tidak ada surat mutasi untuk posisi yang baru. Tentu saja tidak ada. Surat mutasi yang baru ada di kantor barumu. Di mana kantorku? Di lantai puncak gedung Yuan Hang. Aku setuju. Direktur Lu, tolong kau bereskan masalah ini, lalu segera laporkan pekerjaanmu pada manajer Lin.
Dan satu lagi, mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak ingin mendengar ada orang yang menjelek-jelekkan manajer Lin lagi. Di seluruh industri ini. Wow. Hai apanya, di hatiku hanya ada kamu. Aku sama sekali tidak peduli pada laki-laki lain. Sudah waktunya buatku. Aku harus pergi rapat. Baiklah. Tuan Muda Lu, sepertinya kamu sudah mulai jinak akhir-akhir ini. Laporkan pekerjaanmu. Lu Qingfeng, apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan kamu ya, jangan macam-macam. Siapa itu, tolong maafkan aku ya? Bos, tolong maafkan aku ya. Bagus. Lu Qingfeng, penderitaan yang kamu berikan padaku di kehidupan sebelumnya tidak akan bisa dimaafkan hanya dengan 2 tetes air mata murahanmu itu. Katakan padaku kesalahan apa yang sudah kamu perbuat. Sampai-sampai membuat seorang Tuan Muda Lu rela membuang harga dirinya. Dan berlutut memohon pengampunanku. Bos, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menghabiskan uangmu sepeser pun, dan menjelek-jelekkan namamu di mana-mana. Aku mengaku. Dulu aku memang bersikap sangat buruk padamu, tapi akhir-akhir ini aku baru sadar. Kamu seolah-olah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus semua kesalahanku di masa lalu. Cinta yang datang terlambat. Pak Manajer. Melihatmu seperti ini kamu benar-benar sangat percaya diri. Terserah kamu mau bilang apa, asalkan kamu mau membiarkan aku merawat dan melindungimu. Melindungiku. Atas dasar apa? Apa karena ibumu sudah menjadi pelayan di keluargaku selama puluhan tahun? Aku akui aku memang tidak sebanding dengan Fu Jinghao. Tetapi, bagaimanapun juga kita berdua sudah memiliki ikatan perasaan sejak lama, benar kan? Jangan-jangan. Semua kebaikanmu padaku selama ini adalah palsu. Perasaanku padamu di masa lalu memang nyata. Tapi saat itu kamu hanya memanfaatkan kebodohanku. Mulai sekarang aku tidak akan pernah bertindak bodoh lagi untuk siapapun. Hari ini kamu terus menempel padaku dan berpura-pura menyedihkan. Bukankah itu cuma karena kamu takut aku mendepakmu dari firma hukum? Selanjutnya. Kali ini aku benar-benar tulus ingin memohon maaf darimu. Kamu menuduhku seperti itu. Apa kamu tidak takut hatiku akan terluka? Lu Qingfeng. Kamu juga bisa merasa sakit hati. Tapi hatiku sudah menderita ribuan bahkan jutaan kali lipat lebih parah darimu. Saat aku tergeletak di gunung disakiti dan disiksa secara paksa oleh beberapa pria. Saat aku menelepon memohon agar kamu datang menyelamatkanku, kamu malah bilang aku ini cuma batu pijakanmu. Setelah kamu injak aku memang pantas untuk dihancurkan. Kapan aku pernah mengatakan hal seperti itu? Aku sudah mati di sini. Lalu apalagi yang kamu inginkan dariku? Tidak bisa. Aku terlalu mengenalmu. Beristirahatlah sejenak di kehidupan ini. Ya. Aku sangat tahu semua urusanmu. Beristirahatlah saja di kehidupan ini. Aku. Oh. Aku mengerti. Kamu suka kalau aku bersikap kasar padamu kan? Apa? Kamu suka perasaan saat ditaklukkan kan? Qingfeng, apa menurutmu gayamu yang seperti ini terlihat keren? Wanita, aku sudah melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kenapa kamu belum juga bergegas melemparkan dirimu ke pelukanku? Dayan. Kenapa pintunya dikunci? Presdir Lu hari ini ingin bermain sandiwara. Takut orang lain melihat kalian berdua. Ah, Presdir Gu.
Saya tidak bermaksud lain. Saya hanya meminta bantuan Yayan untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Terima kasih karena Anda telah mengakui kemampuan saya, dan mengangkat saya menjadi direktur. Anda tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan bimbingan Anda kepada saya. Jangan salah paham, posisi direkturmu ini cuma dipakai untuk menjadi tempat pelampiasan amarah Yang. Dia sekarang adalah kepala bagian hukum di kantor pusat Yuanhang. Aku takut jabatanmu terlalu rendah, tidak pantas berbicara mewakilinya. Soal kemampuan. Aku benar-benar tidak melihat kau punya kemampuan apa-apa. Presdirgu urusan hukum sama sekali tidak bisa dibuat main-main. Bagaimana bisa kau membiarkan Lin Ai yang berbuat seenaknya? Dia adalah orang yang aku sukai. Apapun yang dia inginkan pasti akan aku berikan. Ucapanmu benar. Hukum bukanlah sebuah lelucon. Jadi kau harus berhati-hati. Sedikit saja kau lengah, jangan sampai kau berakhir makan nasi penjara. Jangan salah paham, jabatan direkturmu ini cuma dipakai sebagai tempat pelampiasan amarah para aktor. Dia sekarang adalah kepala bagian hukum di kantor pusat Yuanhang. Aku takut jabatanmu terlalu rendah. Tidak pantas berbicara mewakilinya aku. Lu Qingfeng, aku ini sangat pemilih. Kalau kau tidak tahan, tentu saja boleh. Tapi dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, begitu kau keluar dari pintu ini, mencari pekerjaan saja pasti akan sulit. Kalau nanti kau jadi pengemis di jalanan. Apa kau sangat mendambakan kebebasan di luar sana? Setelah upacara penyerahan saham nanti, aku akan menyuruh orang untuk melemparmu keluar. Saat itu tiba kau hanya bisa mengemis di jalanan. Jangan pernah mengetuk pintu keluarga lu lagi. Kalau nanti kau jadi pengemis di jalanan, jangan juga datang mengetuk pintu keluarga Lin. Lin Yayan. Sepertinya kau sangat mempercayaiku. Hari ini aku datang dengan tulus untuk meminta maaf. Bersujud pun sudah aku lakukan, kesalahanku juga sudah kuakui, tapi balasan yang kuterima hanyalah penghinaan darimu berkali-kali. Lin Yayan, kau sudah begitu lama menjadi anjing penjilatku, untuk apa kau menjadi anjing penjilat? Siapa yang mengizinkan berbicara padamu seperti itu? Siapa yang mengizinkan berbicara padamu seperti itu? Kalian jangan bertindak, keterlaluan siapapun pasti punya kesempatan untuk bangkit kembali. Dunia ini sangat luas, aku Lu Qingfeng pasti bisa berjaya meski tanpa siapapun. Lu Qingfeng, jangan sok jadi korban. Mau kamu ngaku salah, atau sujud minta maaf, mainin sandiwara murahan kayak gini, cuma demi amanin posisi direktur kan. Sekarang setelah tahu aku nggak bakal biarin kamu hidup tenang, kamu malah teriak-teriak di sini, dan bertingkah seenaknya. Laki-laki kayak kamu benar-benar bikin muak. Roda nasib itu berputar. Kita lihat saja nanti. Kita biarin aja dia pergi begitu saja. Baguslah kalau dia pergi. Cepat atau lambat dia bakal hancurin dirinya sendiri. Biar kita nggak buang-buang waktu di sini. Heh. Omong kosong macam apa itu? Padahal cuma dipegang tangannya doang. Emang ada apa lagi sih? Gimana bisa Qingfeng pergi ke tempat kumuh kayak gitu? Gu Jingxing bilang dia nggak pernah dengar ada keluarga lu. Mending aku ikutin dia ke dalam buat mastiin. Kalau dia beneran pura-pura jadi anak orang kaya, aku harus cepat-cepat putusin hubungan sama dia. Ibu. Ibu, aku mau minum. Ambilin air. Kamu ini bisanya cuma nyusahin. Ibu tanya kamu udah bujuk anak sialan itu belum? Nggak perlu dibujuk. Nanti juga dia bakal datang sendiri ngemis-ngemis minta maaf ke aku. Kamu masih ngira dia anak pungut kayak dulu. Ibu udah puluhan tahun jadi pembantu. Cuma pengen nikmatin masa tua dengan tenang. Asal kamu tahu ya, ibu udah nggak tahan lagi tinggal di rumah rongsokan ini walau cuma sehari. Mau kamu bujuk dia, atau tipu dia, pokoknya hari ini ibu harus pindah balik ke villa. Kamu cari siapa? Huang Wan. Huang Wan, kok kamu bisa ada di sini? Luo Jinfang, kamu beneran anak pembantu. 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 Luo
Sayang dengerin penjelasanku dulu. Apalagi yang mau dijelaskan? Aku tanya kenapa kamu takut sama Gu Jingsing. Kamu bilang keluargamu sedang ada urusan bisnis dengan grup Yuan Hang. Jadi tidak berani menyinggung perasaannya. Aku suruh kamu lindungi Liu Yan tapi kamu tidak bisa. Bodohnya aku dibohongi olehmu selama ini. Mulai sekarang, hubungan kita putus sampai di sini. Huan, tolong jangan tinggalkan aku. Sekarang aku cuma punya kamu. Lepaskan. Nah, duduk dulu, mari kita bicarakan baik-baik. Lepaskan aku. Ih, nenek tua bangka najis kotor banget. Ibu tidak apa-apakan. Ha. Si cantik mau kemana haha? Aku ini pengacara terkenal di seluruh negeri lo. Percaya tidak, aku bisa menuntutmu sampai bangkrut hahaha. Kasus hukumku sudah sangat banyak. Memangnya aku takut tambah satu tuntutan darimu? Hei, kamu siapa? Bang Gou. Kenapa abang ada di sini? Hei, kau yang bermarga lu. Kapan kalian ibu dan anak mau melunasi utang kalian? Bang Gou, aku kebetulan sedang pegang saham. Harganya sebentar lagi pasti naik. Aku mohon beri aku waktu sedikit lagi. Jangan banyak omong. Haha, kalau tidak bisa bayar. Biarkan pacarmu ini menemaniku beberapa hari. Aku bukan pacarnya, Cih. Bos cewek ini nilainya bisa buat bayar utang berapa? Cewek model begini. Paling cuma cukup buat bayar bunganya saja. Sisa utang pokok 5 juta. Tidak boleh kurang sepeser pun. Bang Gou, uang 5 juta itu benar-benar tidak bisa aku bayar sekarang. Kalau begitu jangan salahkan aku. Ikat orang tua ini juga. Hei. Pergi kau, Bang Gou. Umurku yang sudah setua ini tidak sanggup lagi disiksa begini. Hei bajingan bermarga lu, aku beri kau waktu 2 hari lagi. Kalau kau masih belum bisa bayar juga, biar aku saja yang mengurus pemakaman ibumu itu. Dan pacarmu itu akan kujual ke tempat pelacuran. Sisa utangmu baru akan kutagih lagi padamu. Hei! Mau apa kau keparat? Ini soal nyawa seseorang. Kalian tidak boleh diam saja melihat orang mau mati. Buktinya kau masih hidup sehat begini menyingkir sana. Semua mobil Porsche dan BMW di rumah sudah habis digadaikan, dan aku tidak bisa mencari uang 5 juta untuk menebus mereka. Kumohon padamu, ingatlah, hubungan baik kita di masa lalu. Tolong selamatkan mereka ya. Kau sedang main drama melankolis lagi ya sekarang? Aku tidak sedang main drama. Kali ini aku sungguh-sungguh. Benarkah? Kalau begitu seharusnya kau lapor polisi saja. Ibumu itu sudah tua. Kalau kau lapor polisi dia pasti akan mati. Dia juga sampai terkena stroke. Separah itu ya. Tapi apa urusannya denganku? Su Qingfeng, jangan pikir kau bisa mendapatkan uang dariku hanya dengan 1-2 kalimat. Tuan muda. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Ini terakhir kalinya aku memohon padamu. Kumohon bantulah aku. Aku tidak punya uang. Silverwolf sepertinya dia tidak berbohong. Bagaimana kalau aku pergi melihatnya saja? Jangan sampai ada korban nyawa rintangan sekecil. Ini masih belum bisa menghentikannya. Tuan muda Lu meskipun dia sekarang sedikit terpuruk. Tapi pengemis pun punya hari kebangkitan. Tunggu sampai suatu saat dia bangkit lagi baru membalas dendam pun belum terlambat. Xiao Yan. Kau jangan membantahku. Kalau kau tidak mau membantuku, mana mungkin aku bisa bangkit lagi? Hei, jangan patah semangat. Roda nasib pasti berputar. Aku percaya padamu. Lebih baik aku mati membenturkan kepala di sini. Hei, tunggu sebentar. Tuan muda, sudah kuduga kau masih peduli padaku. Astaga. Kalau mau sujud pergilah ke tempat lain. Jangan jadikan rumahku sebagai makam leluhurmu. Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Bos Lin Torede menculik ibuku. Aku sungguh memohon padamu, demi dia yang sudah banting tulang puluhan tahun untuk keluarga Lin. Kumohon selamatkan dia ya. Secara logika, kalian berdua sudah tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Lin. Tapi aku kasihan melihat baktimu ini. Ayah orang seperti dia tidak pantas ditolong. Putriku, kita harus berbesar hati memaafkan orang lain. Begini saja. Aku akan menelepon untukmu. Terima kasih Bos Lin, terima kasih. Paman Lin. Serahkan saja urusan ini padaku. Sudah terlalu larut, sebaiknya kau pulang dan istirahat. Boleh juga. Ayah, aku juga mau ikut pergi melihatnya. Pergi juga tidak apa-apa.
Tapi jangan membuat kekacauan ya. Aku pasti tidak akan merepotkan. Jin Hao. Kalau begitu aku serahkan putri kesayanganku padamu. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Tenang saja. Istri sebaik Lan Yan ini sangat langka dan sulit dicari. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Bicara sembarangan apa kau ini? Aku kan belum menikah denganmu. Hei, Presdirgu maafkan aku ya. Sudah tengah malam begini, maaf sudah merepotkan Anda datang kemari. Aduh aku memang pantas mati. Aku pantas mati. Anak muda beraninya kau melakukan penculikan. Sepertinya kau kurang didikan. Presdirgu aku tahu aku salah. Tolong Anda berbesar hati maafkanlah bawahan ini. Tolong lepaskan aku dan beri aku jalan hidup. Jangan banyak omong mana orangnya. Hei cepat ke sini. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Anak baik ibu sudah tahu dia pasti akan menuruti perkataanmu. Nona besar Anda tenang saja. Kelak aku akan menyuruh King Feng menyayangimu dengan baik. Nona besar Anda tenang saja. Kelak aku akan menyuruh King Feng menyayangimu dengan baik. Ibu. Cepat berhentilah bicara. Takut apa? Bisa membujuk putri keluarga kaya itu kan kehebatanmu. Kalau ada yang tidak terima, suruh dia coba bujuk satu juga. Bibilu apa kau sudah gila karena ketakutan? Kalian berdua antar dia ke rumah sakit. Ternyata Gu Jingsing yang menyelamatkanku. Astaga ibu. Ibu bagaimana keadaanmu? Kau ini dasar tidak berguna. Jangan sentuh aku. Menyebalkan. Terima kasih Presdirgu sudah menyelamatkanku. Aku pasti akan membalas budimu dengan baik. Hei. Aku melakukan ini demi Yang. Yang seharusnya kau beri ucapan terima kasih itu dia. Yesuan, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Apa maumu? Lu King Feng Yesuan. Kali ini sebenarnya aku tidak berniat membantu kalian, tapi priaku ini berhati lembut. Jadi dia menyelamatkan kalian kali ini. Begini saja lunasi semua utang kalian padaku. Lalu pergilah sejauh mungkin. Memangnya aku berutang apa padamu? Tentu saja ini soal taruhan kita, tapi aku tidak perlu lagi menyeretmu keliling jalanan. Kamu menggonggong saja di sini semalaman. Kau menyuruhku menggonggong seperti anjing. Kenapa kau menolak? Hei anjing kecil, Pak Gu. Bapak perintahkan saja, saya akan lakukan apapun yang Bapak minta. Jangan mendekat. Aku akan melakukannya, aku akan menggonggong, oke. Guk. Guk guk guk. Liu Qingfeng, apa aku masih perlu mengajarimu apa yang harus dilakukan? Aku ini anjing penjilat, aku ini budak cinta. Aku ini anjing penjilat, aku ini budak cinta. Menurutmu apa aku terlalu kejam melakukan ini? Mereka pasti sudah banyak berbuat jahat, makanya kamu menghukum mereka seperti ini. Pokoknya aku mendukungmu. Asal kamu senang saja. Presdirlin, semua dokumen untuk inspeksi sudah siap. Sertifikat dari asosiasi pengacara saja sudah cukup. Melihat situasinya sepertinya masih aman. Ketua Sang. Oh, asosiasi pengacara bilang. Mereka ingin dia menjadi semacam ketua kehormatan. Dan dia tidak bisa menolaknya, jadi dia baru bisa pulang beberapa hari lagi. Begitulah. Halo bos. Duduklah. Kenapa kalian berdua masih di sini? Bukannya aku sudah menyuruh kalian minggat. Pesangon pengunduran diri saja belum dibahas. Dan kau seenaknya menyuruhku minggat. Presdirlin, bukankah kau terlalu naif? Yayan sesuai aturan kalau mau pergi.
Kita juga harus menunggu sampai akhir bulan. Kalau tidak gaji kita bakal susah dihitung. Lagi pula apa yang dikatakan Wan Wan, itu benar. Kami berdua di perusahaan ini kalaupun tidak ada prestasi setidaknya kami sudah bersusah payah. Soal kompensasi ini kita juga harus membicarakannya. Sepertinya kalian masih ingin terus mencari masalah. Jangan bicara sekasar itu dong. Kita semua kan orang yang mengerti hukum, karena aturannya memang begitu. Kami juga tidak punya pilihan lain. Kebiasaan mungkin mudah diubah, tapi tabiat asli sangat sulit dihilangkan. Sepertinya kalian berdua sudah merencanakan ini matang-matang. Sialan malam itu aku malah sempat merasa kasihan pada kalian. Direktur Lin, Anda terlambat. Baik, aku segera ke sana. Kalian berdua benar-benar pembawa sial dalam hidupku. Baiklah, aku akan meladeni permainan kalian. Lin Yayan. Sebentar lagi aku akan membongkar kedokmu di depan ketua asosiasi. Tunggu sampai reputasimu hancur lebur, dan menjadi bos yang keburukannya diketahui semua orang. Kita lihat saja apa Gu Jingsing masih mau menerimamu. Ibu astaga. Putriku tersayang, coba ibu lihat dirimu. Kau sudah jauh berbeda dari yang dulu ya. Ibu bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Sejak aku berumur 10 tahun, aku hanya bisa pergi ke luar negeri menemuinya sekali setiap liburan musim dingin. Di kehidupan sebelumnya waktuku bersamanya tidak cukup banyak. Di kehidupan ini aku pasti akan berbakti padanya dengan baik. Ibu, apa kali ini ibu tidak akan pergi lagi setelah pulang? Ibu tetap harus pergi. Tapi ibu baru akan pergi setelah menghadiri pesta pernikahanmu dengan Jingsing. Hah? Ibu. Kenapa kau bisa ada bersama ibuku? Ibunda mertuaku ini adalah ketua asosiasi pengacara. Baru saja turun dari pesawat beliau sudah sibuk melakukan inspeksi. Baik secara profesional maupun personal aku harus menemaninya. Ya ampun, putriku yang manis. Biarkan ibu melihatmu sebentar. Bagaimana dengan urusan pekerjaanmu? Hei, tapi ingat ya, ibu tidak akan pilih kasih loh. Ketua, silakan lewat sini. Ayo jalan. Hahaha. Lin Meiyan ini benar-benar pandai mencari muka. Mencari muka pada ketua seolah-olah mereka ibu dan anak. Taktiknya sungguh hebat. Pantas saja dia bisa mendapatkan Gu Jingsing. Tempat ini masih sama seperti dulu ya. Ketua, saya ingin melapor. Ketua, saya ingin melapor. Paman Ye, apa yang sedang kamu ributkan? Bawa wanita ini keluar. Apa yang ingin kamu laporkan? Saya melaporkan Lin Yayan melakukan transaksi dengan tubuhnya. Diduga menghalangi keadilan hukum. Orang seperti dia tidak pantas berada di dunia hukum. Saya mohon agar ketua mencabut lisensi pengacaranya. Apakah kamu punya bukti atas ucapanmu itu? Tentu saja ada. Pria di foto ini adalah ayah angkatnya. Dan rekan kerja yang mengambil foto ini sudah dipecat olehnya karena balas dendam pribadi. Apakah kamu yakin orang di foto itu adalah ayah angkatnya? Hari ini asalkan aku bisa menghancurkan reputasi Lin Yayan, wanita dengan reputasi buruk ini. Bahkan jika Gu Jingsing ingin menikahinya, para tetua keluarga Gu tidak akan pernah setuju. Lin Yayan, pada akhirnya kamu tetap akan jatuh ke tanganku. Saya tentu saja yakin. Gaya hidup Lin Yayan sangat liar, dan kelakuannya sangat buruk. Saya menyarankan agar ketua mengeluarkannya secara permanen dari asosiasi pengacara. Saat Lu Qingfeng datang ke rumahku, Ibuku sudah pergi ke luar negeri. Mereka berdua belum pernah bertemu, makanya dia berani terang-terangan bersama Ye Xuan. Dua keparat ini benar-benar tidak punya batasan. Baiklah, aku akan meladeni permainan kalian untuk terakhir kalinya. Su Qingfeng. Kali ini kamu harus membantuku. Orang yang ada di foto ini, kamu pasti mengenalnya. Kamu harus membantuku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Lu Qingfeng, kali ini kamu harus membantuku. Orang yang ada di foto ini, kamu pasti mengenalnya. Kamu harus membantuku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Li Yayan, aku tidak tahu menahu soal kehidupan pribadimu. Tapi masalah ini menyangkut keadilan hukum. Maafkan, aku tidak bisa berbohong untukmu. Luo Jiangwo Yayan baru saja menolongmu. Kau malah memfitnahnya. Apa kau masih pantas disebut manusia? Direktur Gu, pria yang ada di foto ini memang benar ayah angkat Lin Yayan. Hubungan mereka tidak pantas. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Lu Qingfeng.
Aku tidak menyangka kelakuanmu bisa senajis ini. Li Yaren. Soal hal lain aku tidak peduli. Tapi aku tahu hari ini kau pasti akan hancur karena kelakuan menjijikkanmu itu. Jika reputasi seorang wanita sudah hancur, tidak peduli bagaimanapun dia menjelaskannya, semuanya hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Jadi kau yang namanya Lu Qingfeng. Ketua, apakah Anda pernah mendengar namaku? Dengar sih pernah. Benar-benar membuka mataku. Ah, Ketua, bisa saja. Aku juga baru saja mulai bersinar di dunia hukum. Jika Anda punya tugas yang perlu dikerjakan, katakan saja padaku, tapi Anda benar-benar tidak boleh melepaskan Lin Yayan ini. Dia. Tidak perlu bicara lagi, aku yang paling tahu kebenarannya, karena pria di foto itu adalah suamiku. Kalau begitu bukankah dia? Li Yayan, kau berani menggoda suami ketua. Bos, tolong jangan bicara lagi. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku justru mau bicara, Chen Yalin. Kali ini kau pasti tamat. Aduh. Kali ini kau pasti tamat. Aduh, aku jadi takut sekali. Sudahlah, meladeni orang seperti ini hanya bikin malu saja. Apa ibu? Li Yayan, apa kau sudah tidak punya urat malu? Awalnya kamu mengakui seorang ayah angkat, sekarang kamu mau ketua menjadi ibu angkatmu. Ibu angkat apanya? Dia adalah ibu kandungku. Apa? Hei Moham. Dua sampah ini sangat mengganggu pemandangan. Ya, usir saja mereka dari sini. Siapa? Ketua. Yang jadi kamu adalah putri kandung ketua. Kamu adalah pelayan di keluarganya. Kenapa kamu tidak mengenali siapapun? Ibuku sudah pergi ke luar negeri sejak lama. Sangat wajar jika Lu Qingfeng belum pernah melihatnya. Kalau tidak hari ini aku juga tidak akan bisa melihat. Wajah kalian yang sangat tidak tahu malu ini. Ternyata Tuan Muda Lu benar-benar pelayan keluargamu. Tuan Muda Lu apanya? Memaksakan diri sok hebat padahal bukan siapa-siapa. Itu sungguh sangat memalukan. Seberapa jahatnya seorang wanita. Hari ini aku benar-benar melihatnya sendiri. Sampaikan perintahku. Usir wanita ini dari dunia hukum. Dan jangan pernah pekerjakan dia lagi. Ketua, tolong dengarkan penjelasanku. Kejadiannya tidak seperti itu, Ketua. Li Hui, aku tahu aku salah. Aku pasti akan pergi jauh-jauh setelah ini. Aku pastikan tidak akan mengganggu pemandanganmu lagi. Wanita itu juga bisa dibilang tidak tahu kebenarannya. Tidak perlu sampai memboikotnya. Tapi kamu sudah tahu kebenarannya. Namun masih memutarbalikkan fakta dan menyebarkan rumor untuk menyerang keluargaku. Aku akan menuntut dan membongkar semua kebusukanmu. Sampai kamu dipenjara seumur hidup, kalau tidak percuma saja aku menjadi ketua. Bawa mereka ke pusat penahanan. Nyonya Lin. Aku mohon ampunilah aku, Yaya. Kali ini kamu harus membantuku memohon belas kasihan. Luo Jinfeng, kali ini kamu benar-benar akan masuk penjara. Jinghao, saat kamu datang tadi, bukankah kamu bilang ada yang ingin dibicarakan dengan Yayan? Bicara apa? Oh ya ampun. Maukah kau menikah denganku? Aku sudah menyiapkan semuanya, oke. Terima dia. Terima dia. Gujiahang ini cincin yang kau berikan padaku. Aku selalu membawanya setiap hari. Hanya menunggu saat ini untuk bilang padamu. Aku bersedia. Oh. Dasar gadis konyol, kau sama sekali tidak bersemangat. Di kehidupanku yang lalu aku membuang terlalu banyak waktu. Di sisa hidupku aku akan sangat menghargai setiap orang yang kucintai. Ayah, Ibu He Jingsing. Di kehidupan ini ada kalian yang menemaniku sampai tua. Sungguh bahagia rasanya.